Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu-Mu pada malam hari ini. Bapak, biarlah Bapak, Engkau yang bukakan hati kami. Kami malam hari ini mau menjadi tanah yang subur, tanah yang siap menerima benih-benih yang akan ke Ariel, hamba-Mu yang dipakai Engkau ya Bapak. Engkau biarlah berkati juga ke Ariel yang akan membagikan, yang akan sharing pada malam hari ini. Bapak, Engkau yang pakai ya menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih, berkati juga teman-teman kami yang belum sampai rumah, berkati teman-teman kami yang masih di jalan, yang masih dimanapun itu ya Bapak, Kau yang pimpin mereka. Berkati juga selama rangkaian acara pada malam hari ini, dari sesi sharing, sesi tanya jawab, hingga pada akhirnya kami tutup bungkus segala rangkaian acara malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Ya, saya sekarang ya. Oke, halo semuanya teman-teman Gen X Pro. Terima kasih buat kehormatannya. Saya dipercaya untuk ngomong hari ini. Saya hello dulu sama beberapa orang yang kebetulan saya tahu ya. Ko Sandy, halo Ko Sandy. Ya, juga ada Katmiel, udah lama nggak ketemu, dan teman-teman lain yang mungkin belum sempat kenalan atau baru kenal. Sekarang salam kenal. Nama saya Ariel Obadiah. Saya ya domisili di Bandung. Saya sehari-hari adalah seorang dosen dan dosen ilmu komunikasi, mengajar di beberapa kampus, nyambi juga jadi guru sekolah SMA, dan pokoknya ngajar-ngajar kerjaannya gitu ya. Dan itu membawa saya, karena ilmu yang saya pelajari dan sebagainya, akhirnya membawa saya untuk lalu menekuni atau banyak membahas tentang hubungan. So mungkin malam hari ini, saya diajak kembali karena ya latar belakang itu gitu. Saya hari ini mau berbagi sama teman-teman mengenai judulnya, kalau udah tahu ya soal The Missing Puzzle ini, kita mau bahas tentang ya percintaan sebenarnya. Jadi yang datang hari ini semoga ini bisa berguna buat teman-teman semuanya. Nah, saya akan share screen, udah bisa ya? Oh, udah bisa, baik. Nah, cuma mungkin maaf judulnya saya sedikit ganti jadi The Missing Piece. Kalau The Missing Puzzle katanya berarti seluruh puzzle-nya hilang. Kalau missing piece itu potongannya yang hilang. Nah, jadi saya agak-agak ragu-ragu, saya ganti jadi missing piece aja ya. Kan hidupnya nggak hilang semua lah ya, cuma yang satu itu yang belum ada ya gitu ya. Oke, the missing piece saya bilang gitu. Jadi gini teman-teman, terutama bulan Februari ini mungkin teman-teman banyak dibombardir oleh pesan-pesan soal percintaan, dan mungkin teman-teman lihat di sekeliling teman-teman banyak orang yang dalam hubungan cinta dan mesra-mesraan pandang di depan mata kita, dan tapi herannya itu belum terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi pesan malam ini mungkin banyakkan membahas tentang teman-teman yang belum punya pasangan atau belum punya hubungan percintaan. Nah, kalaupun teman-teman ada hari ini yang datang sudah punya hubungan cinta, malah sudah menikah mungkin gitu juga, tidak apa-apa. Karena prinsip-prinsip yang kita pelajari hari ini banyak yang masih bisa kita bawa bahkan ke dalam hubungan sekalipun kalau sudah punya hubungan. Dan kalaupun teman-teman malam ini siapa tahu memang tidak tertarik sama hubungan, itu pun bisa teman-teman bawa ke dalam hubungan sehari-hari. Nah, kalau misalkan kita tadi itu merasa bahwa kok semuanya everyone is falling in love or staying in love, kok saya enggak ya? Apa yang salah sama diri saya? Apa yang hilang? Nah, bagaimana saya sebagai orang Kristen menghadapinya? Gitu. Nah, percintaan dan hubungan antara laki dan perempuan, teman-teman, nomor satu itu adalah ide Tuhan. Jadi itu bukan keinginan, kahayangnya kita sendiri gitu, kalau orang Sunda bilangnya. Cuma kepengenan saya, ya ada yang bilang nafsu sih ya, nafsu kita sih pengen punya gitu ya. Udah ngebet pengen punya pacar atau pengen menikah. Sebenarnya asal mulanya itu adalah ide Tuhan. Nah, Alkitab mencatat bahwa pada mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhanlah yang bilang bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tuhan yang berinisiatif mau menjadikan penolong untuk manusia itu, laki-laki pertama kali bikinnya. Lalu kemudian dari si laki-laki dibangunlah seorang perempuan. Dan lalu apa? Bukan Tuhan yang suruh cari, gua taruh tuh cewek di dalam hutan, lu cari ya, nggak gitu teman-teman ya, nggak kayak jadi kayak hunting gitu, dia berburu cari mana di mana gitu ya, nggak, Tuhan yang bawa ke manusia itu. Dan lalu ditutup dengan ayat 24 di Kejadian bilang bahwa seolah-olah untuk menguncinya, inilah prinsipnya. Laki-laki, kalau mereka akan bersama dengan pasangan ini, mereka akan tinggalkan orang tuanya,
bersatu dengan istrinya jadi satu. Gitu. Itulah ide dasarnya Tuhan. Tapi apa mau dikata, dosa mengacaukan semuanya. Waktu manusia itu dalam dosa, cinta yang tadinya seharusnya murni jadi sesuatu yang egois, malah jadi berhala. Makanya sekarang kita dengar ada istilah bucin, ya orang kayaknya ngebudak ya demi cinta gitu. Ya kadang-kadangnya cuma untuk menyenangkan hati pasangan sih tentu saja boleh-boleh aja. Tapi mungkin teman-teman di sini punya cita-cita ekstrim tentang apa yang orang bersedia lakukan atas nama cinta. Gitu. Cinta akhirnya jadi kata yang murahan. Ya, di sini ada yang pernah disakiti atas nama cinta, gitu kan ya. Ya, mungkin saya merasa, wah ya jadinya saya udah nggak percaya lagi kata itu. Iyalah ngomongnya gitu ya. Eh, jadi dasar untuk berdusta bahkan. Ya aku sayang sama kamu, tapi kita melihat bahwa itu cuma di mulut doang. Gitu. Manipulatif bahkan. Toxic relationship itu mengatasnamakan cinta. Ya, bilangnya apa? Ya aku tuh cemburu gini, atur kamu sana sini, ya jemput kamu sampai kemana-mana, larang kamu ketemu si ini si itu, karena saya tuh sayang sama kamu. Dan kita tiba-tiba kayak kehabisan, kita nggak bisa lagi melawannya karena dia udah bawa-bawa nama sayang, nama cinta. Ya. Bahkan kadang-kadang pembenaran itu kejahatan. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan, bilangnya apa? Ya karena saya cinta. Ya, karena saya atas nama cinta mereka melakukan. Nah, salah satu penyimpangan yang dilakukan. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang udah tahu. Kalau belum, ya saya akan ingin bantu ngomongin ini, membantu teman-teman. Kalau yang udah, saya ingatkan lagi. Ini populer pada zamannya. Mungkin sekarang juga masih ada yang menganut ini. Tapi ini memang selalu ada seolah-olah karena ini selalu didengung-dengungkan di drama percintaan, lagu-lagu cinta, sehingga kayaknya kita cepat atau lambat akan kebawa ke dalam cara berpikir ini. Bagi yang sudah bertobat, puji Tuhan. Kalau ada yang belum, ya malam inilah kesempatannya gitu ya. Yaitu saya mau bahas salah satu mitos dalam pencarian cinta, yaitu mitos soulmate atau mitos orang yang tepat. Pernah dengar ini? Ya. Nah, mitos ini atau mungkin ada yang punya bajunya di sini, ya, baju couple, soulmate. Ya. Sekarang tinggal soul-nya doang atau kamu kebagian mate-nya doang tapi nggak punya soul gitu ya. Nah, itu salah satu kasusnya sering terjadi. Nah, saya mau kutip atau boleh ambil dari salah satu buku yang terkenal yang mempopulerkan juga istilah ini atau istilah mengajak waspadaan kita, itu The Sacred Search-nya Gary Thomas. Nah, ini kalau teman-teman yang belum pernah baca, saya rekomen Anda baca. Kalau sudah, bagus ya. Nah, kalau yang pengen baca, boleh cari, boleh pinjem. Bahwa katanya di luar sana, katanya di mitos soulmate, di luar sana ada satu orang yang tepat, yang dapat menjawab dan memenuhi segala kebutuhan, mimpi, dan harapan terdalam saya. Cuma satu, tapi dia akan menjawab semuanya. Dan kunci dari kebahagiaan hidup saya adalah menemukan dirinya. Saya tidak akan pernah bahagia sebelum saya menemukan dia dan hidup bersama dengan dia. Nah, kalau teman-teman mau tahu lengkapnya, boleh cari di buku tersebut. Dan itu asalnya dari mana? Dari mitologi Yunani sebenarnya teman-teman. Tidak Alkitabiah. Ya, bukan dari Alkitab konsep itu. Tapi justru dari mitologi Yunani yang notabene itu adalah dongeng sebenarnya. Bikin-bikinan. Tapi itu masuk ke dalam budaya kita. Masuk ke dalam bahasa kosakata kita bahkan. Dan bahkan di gereja pun menyebutnya gitu kan adanya, oh ya, cari soulmate gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan konsep yang alkitabiah. Nah, sederhananya, jika saya bertemu orang yang tepat, aka my soulmate, maka segalanya akan baik-baik saja. Itu yang dipercaya. Pokoknya kalau saya ketemu aja kok yang itu, everything's gonna be alright, everything's gonna be okay, I'm gonna be happy. Ya. Nah, masalahnya apa dengan mitos soulmate ini? Kenapa ini jadi masalah dan dia mitos sebenarnya, cerita yang tidak benar. Yang pertama adalah mitos soulmate ini membuat orang lebih banyak berfokus pada kepentingan pribadi. Kenapa? Karena dia mikir kebahagiaan dia. Saya harus temukan orang itu demi kebahagiaan saya, bukan untuk justru melayani orang lain. Fokusnya pada kepentingan pribadinya. Lalu mitos ini juga memberi celah pembenaran terhadap perceraian dan perselingkuhan. Alasannya apa? Oh, kamu bukan orang yang tepat. Oh, kita bukan jodoh. Oh, itu tadi. Oh iya, ini, dan kalau orang Kristen bilangnya apa? Ini bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak bahagia. Ya, soalnya kalau saya bahagia, kalau kamu orang yang tepat, seharusnya kita bahagia dong. Kok saya nggak bahagia ya? Dan bahagia ini kadang-kadang jadi kata yang sangat loose, ya, sangat yang renggang banget gitu ya. Orang bisa mengartikannya macam-macam. Ribut dikit nggak bahagia, senang dikit udah bahagia. Padahal mungkin sepele banget itu misalnya. Nah, mitos ini juga membentuk pandangan bahwa memiliki hubungan yang berhasil itu adalah masalah peruntungan, kebetulan, dan bakat.
Oh, untungnya saya ketemu soulmate saya. Untungnya kamu ya kebetulan banget ketemu soulmate. Sementara saya belum ketemu sama sekali sampai sekarang. Nggak ketemu-ketemu gitu. Jadi itu kayaknya hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang. Yang lain kayaknya ya sorry. Kalau kamu belum ketemu ya too bad, so sad, you're dead. Sorry banget. Dan mitos ini membuat orang terlalu berfokus mencari atau menemukan atau memilih orang yang tepat. Bukan berarti itu salah sepenuhnya, tapi jadi terlalu berfokus ke sana. Lupa untuk menjadi orang yang tepat atau melakukan hal yang benar. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan kasih satu pertanyaan sama teman-teman. Semua teman-teman di sini mungkin punya semacam kriteria bahwa oh pasangan hidup itu harus begini. Saya ingat waktu saya masih SMA dulu, tipe ideal saya, tipe ideal ya. Saya bilang gini, Tuhan pengennya yang seiman lah ya. Iyalah udah Kristen kan ya. Masa seiman nggak disebut ya. Kudu biar kayak orang Kristen gitu. Seiman gitu. Saya pengennya ketemu di gereja. Cilah, ketemu di gereja. Nah, cuma dua itu sih. Sisanya yang lain apa? Fisik. Rambutnya harus panjang. Tingginya jangan setinggi saya. Kan malu. Ketilep gitu kan ya. Saya cuma 160 teman-teman. Dan kemudian susahnya apa? Saya lalu jatuh dalam hubungan pacaran yang nggak benar berkali-kali. Dan setelah saya cek kilas balik, semua yang saya cari itu orangnya harus lebih muda dan lebih pendek daripada saya. Kenapa? Karena itu bukan tipe ideal. Itu tipe yang saya ciptakan karena saya minder. Saya takut. Nanti kalau menikah, sanggulnya udah tinggi, ya, haknya tinggi. Nah, gue kan kesian kalau difoto gitu kan, kayaknya pendek gitu kelihatannya. Masa pakai sepatu hak? Kan aneh. Gitu. Nah, istri saya hari ini dia lebih tinggi dari saya. Nah, puji Tuhan ya. Tapi gitu, jadinya lupa gitu. Mikir cuma saya mau nyari, oh swipe, kalau pakai bahasa Tinder ya, aplikasi swipe left aja gitu. Ah, enggak. Tapi kita nggak pernah mikir, loh kamu gimana gitu. So pertanyaannya gini teman-teman, apakah saya orang yang dicari oleh orang yang saya cari? Kamu cari orang kayak apa? Oh saya cari yang rohani kok. Kamu rohani nggak? Ya. Kan mungkin di sini ada yang saya kan carinya yang ini kok, yang apa saling melengkapi sih ya itu ya. Ya, saya tuh emosional, dia aja sabar gitu kan. Dia pinter cari duit, saya pinter ngabisin duit. Kan cocok kok gitu. Saya pengennya kayak gitu gitu. Nah, enggak, pertanyaan gini, orang yang kamu cari kalau kamu bilang, "Oh, saya pengen cari yang pinter, saya pengen cari yang begini, saya pengen." Oke, apakah kamu tipe orang yang dicari oleh orang yang kamu sebut tadi? Misalkan, saya pengen orang yang kaya. Oke, kenapa? Nggak salah. Nah, orang kaya pengen pasangannya bisa pinter juga pasti kelola kekayaan dia, malah bikin dia tambah kaya. Iya nggak sih? Nggak ada orang kaya pengen gini, gue setelah kaya gue pengen miskin sekarang. Nggak ada gitu. Dia pengen pertahanin. Nah, apakah kamu bisa jadi orang yang seperti itu? Atau tadi itu kamu cuma membayangkan apa yang bisa kamu dapat dari dia. Nah, itu yang kita mesti pikirin. So, secara cepatnya adalah apa? Tugas kita kalau gitu. Kita perlu searching, betul. Saya tidak mendorong teman-teman untuk pasif. Kita perlu searching, tapi jangan lupa becoming. Ya, gitu. Kamu juga harus mengagendakan dalam hidup kamu untuk saya mau menjadi orang yang tepat. Gitu. Saya mau berproses di situ. Saya nggak cuma akan cari dan menilai orang-orang dia layak apa enggak buat saya, tapi saya juga pengen jadi orang yang yang memenuhi gitu. Bahkan tuntutan buat orang lain yang saya berikan. Jadi searching and becoming. So thank you teman-teman yang hari ini mau searching, tapi juga mau becoming datang ke tempat ini gitu ya, mau dengerin dan sebagainya. Nah, sekarang masuk ke bagian prinsipnya. Saya akan bagikan beberapa prinsip karena waktu kita juga nggak banyak. Nanti kita akan lebih banyak gali mungkin di Q&A. Jadi kalau hari ini kok dapatnya ada berapa yang cukup detail, ada yang kurang detail, teman-teman jangan khawatir. Karena hubungan tuh nggak ada habis-habisnya. Itu bisa bersesi-sesi. Potongannya makin macam-macam dari nyari, dari misalkan pakai online dating tuh bisa apa enggak, boleh apa enggak. Nanti ngomongin juga misalkan kalau saya baru putus gimana, saya pengen cari lagi tapi saya belum move on. Begitu banyak kemungkinannya. So saya cuma akan kasih beberapa prinsip untuk sebagai pengawal saja. Permulaan. Kalau teman-teman nanti kemudian tertarik untuk pengen tahu lebih banyak lagi, boleh lanjut aja di Q&A gitu ya. Nah, jadi yuk kita balik.
prinsip menjalin hubungan cinta berdasarkan firman Tuhan. Oke, kita mau bahas itu. Tapi sebelumnya sampai sana, ya, kita mulai dulu apa kata Alkitab dan hubungan pacaran. Coba kita lihat dulu ya. Pertama, Alkitab tidak mencatat tentang konsep berpacaran. Nah, loh, coba aja cari, nggak ada konsep pacaran di Alkitab. Ya. Tapi sebaliknya, Alkitab banyak mencatat tentang pernikahan. Oh, jadi nggak usah pacaran kok, langsung nikah aja. Nggak gitu. Nggak gitu ambil kesimpulannya ya, nggak gitu. Jadi pacaran Kristen tidak selalu harus berakhir dengan pernikahan. Maksudnya apa? Teman-teman jangan karena udah pacaran dan seiman nih kok udah sama Kristen, berarti harus menikah ujungnya. Mau bagaimanapun harus nikah. Nggak begitu. Gitu. Kamu nanti jadinya kayak memaksakan sesuatu, udah nggak cocok, udah ada banyak tanda bahaya, cuma gara-gara dia Kristen, terus bilang gini, sayang, nanti saya susah lagi ketemu yang kayak gini. Atau kami udah 6 tahun, udah 5 tahun pacaran, tapi masalah begitu banyak, nah akhirnya dipaksakan masuk pernikahan. Padahal para mentor, misalkan teman-teman di Gen X Pro, ya, Ko Sandy, Ko Dudung, Ko Diki yang saya tahu itu kan, dia udah ngomong, enggak, jangan sama dia, tapi Kristen kok. Kita maksain. Tidak selalu harus berakhir. Jadi orang Kristen pacaran putus itu wajar. Wajar. Tapi selalu ditujukan ke pernikahan. Ngerti bedanya teman-teman? Ya? Nggak harus berakhir di sana, tapi tujuannya harus ke sana. Ya. Bukan tentang, ini tentang direction-nya yang penting. Kalau lalu nggak berakhir di sana, nggak apa-apa. Tapi tujuannya harus selalu ke sana. Yang kedua, Alkitab dan kekristenan, apalagi Tuhan, tidak anti pacaran. Oke? Tidak anti pacaran. Sebaliknya, Alkitab banyak mencatat tentang bagaimana hidup sebelum menikah, waktu masih single, hidup sesudah nikah, dan juga tidak menikah. Pacaran itu cuma satu babak yang mungkin sebelum menikah mau masuk pernikahan, atau mungkin orang-orang, ya misalkan ada yang sudah ditinggal pergi oleh pasangannya, lalu mau jalin hubungan baru juga bisa, seperti itu. Ada gitu. Itu cuma kayak pengisinya aja. Dan sebenarnya kalau dibilang ya, cara hidup di Alkitab itu banyak bicara soal sebagai seorang individu, bukan sebagai suatu pasangan juga. Ya, bahkan kalau suatu hari pengen ngomong soal selibat, tidak menikah, ya hayu aja. Cuma orang suka takut ngomong gini, amit-amit kok, amit-amit. Saya ketok semuanya, nggak mau. Nah, berbalik lagi, Pak. Kita tidak pernah menyuruh seorang untuk cepat-cepat menikah atau menikahi seorang tanpa mengenal terlebih dahulu. Nggak pernah. Ya. Udah hajar beleh, ya. Peduli amat. Ya. Prinsip kita, witing tresno, jalaran soko kulino. Oh, itu kata orang Jawa. Ya. Cinta akan tumbuh sambil berjalan. Bisa, bisa kok ya. Ini banyak senior di sini yang mungkin mengalami. Bisa, tapi sebaliknya Alkitab banyak mengajar orang untuk menjadi bijaksana dan berhati-hati dalam membuat keputusan. Ya gitu. Hanya karena pengalaman seorang dengan satu cara berhasil, tidak berarti itu berhasil untuk semua orang. So bijaksana lah. Ya, makanya hari ini teman-teman belajar kita membentuk bijaksana dalam membuat keputusan. Lalu Alkitab tidak mengajar orang untuk hanya pasif dan menunggu orang yang tepat. Ya, jodoh. Orang itu baca jodoh. Ya. Sebaliknya, Alkitab mengajar orang untuk aktif dan membangun diri dan menjadi orang yang tepat. Tadi dibahas. Nggak nunggu aja, I'm just waiting for my prince to come. Ya, terus dia gitu. Ya Tuhan belum kirim-kirim sampai sekarang ke depan rumah saya. Ya, susah. Kalau kita berharap seperti itu. Ya, kita harus aktif. Ya. Untuk apa? Bukan untuk kejar-kejar orang sebenarnya. Tapi untuk membangun diri dan menjadi orang yang tepat tadi. Sehingga membuat diri kita, waktu kita membangun diri kita, orang bisa melihatnya. Dan akhirnya itu bisa sampai kepada orang yang tepat juga. Terakhir, Alkitab tidak mengajar orang untuk mengandalkan tanda-tanda supernatural dan mistik untuk mendapatkan pasangan. Nah, ini penting juga. Siapa tahu di sini ada yang mengharapkan Tuhan, ya, berikan aku penglihatan, siapa jodohku. Nah, kita banyak dengar cerita pengalaman orang-orang yang dipertemukan secara supranatural, dibilang sama hamba Tuhan, ini istri kamu, ini suami kamu. Saya udah lihat kok dia kayak gitu di sebuah penampakan, penglihatan. Benar, 5 tahun kemudian saya ketemu sama dia. Mungkin kayak gitu ya. Iya, tapi itu bukan prinsip. Itu kejadian. Kalau orang bilang, mujizat saya ketemu sama suami saya. Iya, mujizat itu makanya supernatural. Itu sebenarnya tidak pola umum. Kalau semuanya umum kayak gitu, itu bukan mujizat namanya. Namanya ya umum, gitu aja. Gitu. Ya. Sebaliknya apa? Alkitab mengajar orang untuk berhikmat dan mempercayai tuntunan Tuhan lewat firman-Nya dan akal budi. Jadi teman-teman cari pasangan, kudu pakai otak. Tetap kudu mikir. Cakep kok, punya kerjaan enggak? Yang penting cinta. Ya enggak lah. Jadi kalau lapar gimana? Makan tuh cinta.
Wah, ini anak sekolah gimana? Bayar pakai cinta. Nggak bisa. Gitu. Jadi tetap kita harus pikir gitu. Teman-teman tuh dikasih hikmat sama Tuhan, dikasih otak untuk berpikir. Please jangan buang ke sampah kalau soal mencari jodoh atau mau cari pasangan hidup. Jangan lalu mengandalkan, ya saya bilang. Minta boleh nggak? Minta tanda boleh dong kok, boleh. Tapi jangan mengandalkan itu. Lalu kayak apa? Begitu nggak dapet, kok Tuhan nggak kirim tanda? Tuhan bilang, loh Kak, 10 orang yang datang ke acara youth, ke acara Gen X Pro, nggak satu pun yang kamu aja kenalan. Itu aku udah kirim gitu kan ya. Kamu ya nggak mau gerak, kamu diem aja. Kalau acara Zoom matiin kamera. Teman-teman makanya nyalain kameranya biar bisa dilihat. Oh itu tampangnya gitu loh. Matiin kamera terus ya nggak kelihatan atau kemasannya. Tetap aja kan orang lihat kemasan dulu dong, ya kan? Masa I can see through the black screen, your face, your heart. Serem teman-teman. Masa pacaran sama Romi Rafael atau Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier aja nggak bisa baca pikiran mantan istrinya, makanya mereka cerai. Gitu. Jadi jangan cari dukun, jangan cari cenayang gitu. Jangan suruh jadi cenayang buat kita. Ayo, ayo, makanya tampilkan diri kamu juga. Kalau muncul di layar juga, ya biarpun pulang kerja kok capek, ya cuci muka dikit lah ya, gitu kalau acara Gen Expo gitu, biar agak kinclong dikit gitu ya. Oke, itu sebelum itu saya mulai 20 menit lagi saya akan mulai bahas ada 7, banyak ya. Iya, saya pengen cut tapi tergodanya terlalu jauh teman-teman. Jadi 7 deh ya. Pertama, prinsip keutuhan teman-teman. Anda tidak akan bahagia bersama pasangan Anda atau siapapun sebelum Anda bahagia sendiri. Sendiri doang? Enggak, bersama Tuhan. Dunia bilangnya gitu. You have to be happy with yourself supaya lu bisa bahagia sama orang lain. Saya bilang setengah benar. Sendiri itu tetap pada akhirnya kita mempercayai kita perlu Tuhan. Ya. Kolose 2 ayat 6-10 bilang ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose. Udah pernah percaya Yesus? Udah ya. Terima Yesus? Udah. Oke, tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang sudah diajarkan kepadamu, dan hendak hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan teman-teman, kita dibombardir setiap hari di Instagram, di Twitter, di YouTube tentang filsafat kosong dunia. Kita dibombardir. Cewek itu mesti begini, cowok itu mesti begini, mau bahagia itu mesti begini. Ya. Dan itu sebenarnya kosong semuanya. Nah, Paulus kasih tahu, hati-hati sama semua filsafat kosong dunia yang coba masuk ke dalam kehidupan kita, tapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di ayat 10 itu, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia, bahasa lainnya di NKJV adalah and you are complete in Him. So, teman-teman yang masih single malam hari ini, gua tahu lu masih single, berapa di antara kamu mungkin dicerewetin, kapan kamu nikah, aduh kayaknya hidup kamu tuh hampa, kosong, dan kayaknya nggak komplit kalau kamu belum menikah. Saya mau bilang, kalau kamu hari ini pun belum menikah, dan who knows, kelak juga mungkin saja. Nah, semua pada mulai ketok-ketok sekarang, ketok-ketok ya itu. Amit-amit kok, amit jangan ngomong gitu kok. Tapi kalau sampai mati pun kamu tidak menikah. Tapi kalau kamu punya Yesus, kamu komplit. Kamu komplit. Benar. Itu kata firman Tuhan. Stephen J. Lawson, seorang pendeta, bilang, if you miss Christ, you miss everything. And you have Christ, you have everything. Saya nggak percaya, teman-teman, nanti waktu kita udah ketemu Yesus nih ya, udah kekekalan nih, kita, teman-teman, seandainya nggak menikah, atau nggak punya pasangan hidup selama hidup di muka bumi, itu akan duduk di tepi sungai kehidupan, meratapi, Tuhan kenapa saya nggak nikah ya waktu dulu masih di bumi ya? Kenapa nggak sama dia ya Tuhan ya? Katanya kan kalau di surga kan bahagia, nggak ada lagi air mata teman-teman. Ya, saya yakin nanti kalau di surga, kalau teman-teman masih single pun, ketemu sama yang udah menikah di sana, yang dulu di bumi menikah, nggak ada yang ngomong gini, waktu masih di bumi udah menikah belum? Belum. Ah rugi, gitu. Nggak ada yang bakal begitu kok, percayalah.
Saya lebih curiga sebenarnya nanti yang sampai di sana ada yang nanya gini, kamu udah menikah belum? Udah menikah. Rugi. Gitu. Capek kan? Gitu ya. Repot kan? Ya gitu. Bercanda teman-teman. Ya, ini orang mau nikah semua dia di sini. Gitu ya. Tapi ya, saya percaya bahwa nanti di surga kita nggak akan permasalahin soal nikah nggak nikah. Kita nggak akan nyesalin dulu aduh, coba aja ya, gua tembak tuh gebetan gue tuh. Gue cuma miss 1 hari, dia jadian sama orang lain. Sekarang dia menikah bahagia, gue enggak gitu. Enggak, kita nggak akan permasalahan masalah sepele kayak gitu. Aduh passion gue, aduh bisnis gue, kerjaan gue, seharusnya gue pilih jurusan ini ya. Aduh pertanyaan remeh itu semua di surga nanti bersama Tuhan, kita bahagia. Nggak ada yang bikin begini, Tuhan boleh nggak sekali lagi gue coba di bumi? Nggak ada yang mau kayak gitu. Udah beres. Makanya saya di poin pertama perlu tekankan nih, teman-teman, arahkan kepada kekekalan hidup kamu. Arahkan pada kekekalan. If you have Christ, you have everything. You are complete in Him. Ya, tapi bolehkan engkau ada rasa-rasa pengen? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Makanya itu baru poin pertama, teman-teman. Ya, tenang kok ya. Kalau saya tutup di sini, selesai kita. Semuanya udah ya digituin. Digantung sama dia gitu ya. Terus gimana? Saya masih sendirian gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tenang. Ya, saya nggak membiarkan kamu tergantung di situ. Tapi nomor satu ini penting. Dan malah saya bilang, kalau kamu lupa, kalau seandainya teman-teman Gen X Pro malam hari ini, siapa tahu ada yang diundang kemari, dan mungkin kamu belum kenal Kristus. Saya mau undang teman-teman, ayo cari tahu lebih banyak tentang Kristus ini. Tuhan yang mau mati untuk orang-orang berdosa, mengampuni mereka, jadikan mereka anaknya, dan mau bawa mereka hidup bahagia bersama dia di kekekalan kelak. Ikut, tanya mentor, tanyakan teman-teman di Gen X Pro, di Elijah Movement, siapa sih Yesus ini saya pengen kenal. Kalau teman masih ragu, belum pasti, atau masih saya selama ini kurang dalam kok iman saya, atau saya kurang tahu Alkitab, ayo ikut terus. Kalau belum punya gereja lokal, cari gereja lokal, baca Alkitab, ya, dengerin khotbah, lakukan semuanya, ikut komunitas, ya, dan cari tahu betapa indahnya hidup dalam Kristus. Ya. Nah, prinsip kedua adalah sepadan. Hubungan yang sehat dan berkenan di mata Tuhan adalah antara dua orang yang sepadan dan seiman. Iya, ya prinsip kedua ini banyak yang suka nawar. Kalau sama orang yang bukan Kristen boleh nggak? Gitu ya. Tapi pertanyaan yang paling bagus, lebih bagus lagi teman-teman. Kalau sama orang yang bukan Kristen tapi baik, boleh nggak? Itu lebih susah tuh ngejawabnya. Nah, tapi kata firman Tuhan gini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan gelap? Nah, tentu saja kita bisa bahas panjang lebar dan diskusi bisa panas gitu. Tapi banyak orang Kristen jahat, orang yang non Kristen kenal tuh baik-baik semuanya lebih baik daripada para rasul mungkin gitu ya. Nah, saya pengen bicara lebih banyak tapi kita tahan dulu. Tapi kalau teman merasa ini mengganggu, puji Tuhan, firman Tuhan ini biarkan mengganggu teman-teman. Ya, tapi firman Tuhan benar ini. Kamu sudah dalam terang, kamu tidak mungkin bersatu lagi dengan gelap. Orang-orang yang belum kenal Tuhan itu berada dalam kegelapan. Dan sebenarnya saya mau utak-atik satu hal ini. Kalau memang kamu sudah percaya Yesus dan kamu betapa Yesus sudah mengasihi kamu luar biasa. Baik, maukah kamu mentaati perintahnya karena kamu mengasihi Dia? Nah itu. Dan kalau teman-teman mengasihi Tuhan Yesus, maka hati teman-teman akan dicondongkan untuk mencari apa yang berkenan sama Tuhan. Gitu. Dan sebenarnya kalau kamu sudah putuskan, saya cuma akan menikah dengan orang yang juga percaya kepada Yesus, mau hidup untuk Yesus, mau jadi murid Kristus, maka teman-teman mudah loh menolak orang lain tuh yang di luar itu. Mudah, kamu nggak usah bergumul lagi. Saya ketemu teman-teman saya di kampus dulu, saya masih di mahasiswa, lalu pengen pacaran. Teman-teman saya yang non Kristen banyak yang cantik. Ya. Dan beberapa di antaranya menggoda kenapa? Karena menurut saya agak separuh Kristen, orang Katolik misalnya. Bolehlah Tuhan, come on. Come on, itu kan masih sama-sama aja lah ya gitu. Tapi kemudian waktu saya ingat prinsip ini, saya bilang oke, enggak. Kenapa? Saya pengen menyenangkan Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Dan itu jadi lebih mudah bagi saya. Ya, ngeceng-ngeceng, mengagumi kecantikan orang, boleh. Tapi saya udah bilang, oke, not for me. Bukan karena dia jahat, enggak. Saya nggak bilang bahwa mereka semua orang jahat, enggak. Saya tapi mau mentaati Tuhan saya karena saya mengasihi Dia. Gitu ya. Nah, prinsip ketiga adalah prinsip dukungan. Hubungan yang benar dan sehat tidak dapat dibangun,
ya tidak hanya berdua, tetapi memerlukan dukungan dan bantuan orang di sekeliling. Nah, hubungan percintaan Kristiani memang adalah hubungan eksklusif dua orang, teman-teman. Tapi tidak pernah dimaksudkan hanya mengandalkan kemampuan dari dua orang tersebut. Bisa nangkep maksudnya? Ya. Hubungan percintaan ya eksklusif, nggak boleh selingkuh, nggak boleh punya pasangan di luar itu, enggak. Tapi dia nggak akan bertahan kuat kalau hanya mengandalkan kekuatan dari dua orang tersebut. Gitu. Dia perlu bantuan orang-orang lain. Ya. Di Amsal 15:20 begini, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Makanya apa gunanya teman-teman ketika mau menjalin hubungan itu juga melibatkan orang-orang yang kita sayangi, orang yang menyayangi kita. Ya. Karena mereka bisa bantu kita. Karena kalau kita lagi jatuh cinta, udah tahu belum orang jatuh cinta jadi bego? Udah pernah denger tuh, kalau jatuh cinta jadi bego, dia lusa nggak ingat apapun, titik butanya banyak, hormon menguasai dia, dan akhirnya satu itu butuh orang-orang yang objektif, orang-orang yang lagi tidak terpengaruh oleh itu, yang bisa mereka ada dengan lebih jelas itu bahwa enggak, Kristen, iya Kristen, seiman, tapi dia, nah, gitu. Tapi ada hal yang perlu kamu jangan tutup mata sama itu. Makanya saya yakin di sini tidak ada satupun teman-teman di sini ya. Saya yakin deh, secinta-cintanya kita kadang sama orang, misalkan kamu jatuh cinta sama seorang. Tapi di hati kita pengen banget apa? Kalau kita punya pasangan kita direstui sama orang tua kita. Setuju? Setuju. Kita pengen kalau kita punya pasangan kita diterima sama teman-teman kita. Senang kan? Salah satu nerakanya adalah apa? Kalau lu punya pacar, tapi teman-teman lu benci sama pacar lu. Repot loh itu. Mau dibawa, ya nonton yuk, hayu. Gue bawa cowok gue ya, nggak usah deh. Ya. Langsung ditolak gitu kan. Nggak usah deh, ya lain kali aja. Gue bawa cewek gue ya, please boleh nggak jangan bawa cewek lu. Aduh, ya. Ini kan acara kita teman-teman. Mereka nggak nyaman ada pasangan kita. Karena mereka mungkin melihat sesuatu yang kita nggak lihat. Nah, saya nggak bilang bahwa orang tua kita pasti benar dan teman-teman kita pasti benar. Tapi yang saya mau minta dari teman-teman adalah jangan lalu asik eksklusif berdua doang, tapi tidak pernah mau melibatkan atau mau mendengar masukan, saran, terutama dari orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita untuk jadi semacam apa ya sebutnya dulu tuh, ya perlindungan kita gitu. Itu jadi social support kita. Dan support itu bukan tujuannya cuma untuk tolongin kita kalau kita lagi luka, enggak, tapi juga untuk melindungi kita dari terluka. Itu perlindungan kita juga. Jadi pacaran memang itu adalah apa yang dikerjakan. Percintaan itu dikerjakan oleh dua orang. Dan sebaiknya dua saja emang udah terkunci dua itu. Jangan tambahkan orang lagi lebih banyak ke dalamnya. Itu pengkhianatan. Tapi kamu tetap memerlukan orang-orang lain di sekeliling kamu. Gitu. Untuk menolong kamu, menasihati kamu. Dan saya yakin betapa bahagianya kita kalau kita punya hubungan dan itu jadi sesuatu yang disupport, didoakan oleh orang tua kita, oleh teman-teman kita, ya, oleh komunitas kita. Mereka merayakan, mereka bersukacita karena kita bersama. Oke, lanjut lagi sekarang. Prinsip selanjutnya yang akan saya angkat adalah disebutnya prinsip persiapan. Saya punya waktu 8 menit lagi. Oke, prinsip persiapan. Prinsip persiapan ini berarti memiliki hubungan yang benar dimulai dengan mempersiapkan diri. Apa jadi persiapan? Fisik, mental, intelektual, spiritual untuk menjadi orang yang tepat. Untuk teman-teman mau mulai hubungan percintaan atau mau mencoba membangun hubungan, saya akan sarankan yang pertama fisik dulu. Iya, nggak ada yang salah dengan berolahraga, nggak ada yang salah dengan dandan. Nah ini menarik nih. Nih guys mesti dengar ini. Jadi saya itu dosen public speaking di kampus saya. Nah saya pernah bikin acara, kan kalau mau mata kuliah public speaking itu kan kerjanya praktek teman-teman. Setiap minggu tuh mesti latihan maju ke depan. Saya kasih topik yang enteng. Topik entengnya apa? Supaya mereka tuh berani ngomong dan mereka mau cerita gitu ya di depan umum. Topik entengnya lagi nih, tipe pasangan ideal. Suruh mereka cerita depan, oke, tipe pasangan ideal saya adalah, gitu. Cuma 1 menit suruh ngomong kayak gitu. 90% perempuan yang maju ke depan cerita pasangan ideal mereka tipenya kayak apa, selalu menyertakan satu kata ini, wangi. Ada apa dengan kita guys ya? Kayaknya kita punya masalah di situ. Kalau sampai mereka menginginkannya, aku mengidam-idamkannya, berarti itu tuh gak normal buat kita. Kan kalau normal kan ya udah wajar, semua cowok wangi. Mereka gak akan bilang pengen cowok wangi gitu, enggak.
ada something dengan cowok ini gitu. Jadi saya nggak anti teman-teman untuk potong rambut ya, pakai baju yang bagus, asal jangan sampai ngutang belinya gitu. Pakailah apa yang namanya perempuan dandan, silakan, itu nggak ada yang salah. Mau diet, mau fitness, go ahead. Walaupun memang tentu saja ada catatannya, jangan lalu consume by that. Lalu kamu merasa bahwa semua bicara tentang penampilan. Tadi saya dengar bagaimana Kodiki di lagu pembukaan itu bilang, dunia sekarang nilainya kayak gitu. Betul, dan mereka mengajak kita untuk jadi itu berhala. Setiap hari di Instagram kita dibombardir sama orang-orang yang berpose untuk menampilkan kemolekan badannya atau kehebatannya gitu. Dan itu jadi nilai diri mereka. Saya nggak pengen teman-teman ke sana. Tapi saya juga teman perlu tahu, teman perlu merawat diri. Minimal sehat lah. Ya. Nanti diajak jalan-jalan, jalan kaki, dikit-dikit berhenti. Engap, capek. Karena nggak fit badannya gitu ya. Pulang malam dikit masuk angin, sedih kan, kesian gitu. Nggak. Mental juga, ya siapin. Teman-teman tahu bahwa masalah di hubungan tuh banyak, perlu belajar. Harus jadi orang yang sabar, jadi orang yang mau care. Banyak yang harus siapin. Intelektual, ya tambah wawasan. Nambah pinter lah, banyak baca, banyak ngikutin gitu ya, berita-berita apa, supaya nggak diajak ngomong tuh jangan, entah ya, aduh nggak tahu gitu. Dan spiritual tentu saja. Ya. Saya yakin di sini nggak ada yang nolak kalau pasangannya itu pasangan yang cinta Tuhan. Setuju? Ya, kita nggak cari orang yang fanatik dalam arti yang sampai, apapun, aduh gitu ya, kayak nggak nginjak bumi gitu ya. Enggak, tapi kan kita semua gagal kok, nggak sempurna dalam panggilan kita sama Tuhan. Tapi tadi, it's not about perfection, it's about direction. Hidup dia diarahkan ke sana nggak sama dia. Nah, ayatnya begini, firman Tuhan bilang, berencana orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Rajin itu kan perlu usaha. Rajin itu siap-siap, ya nggak sih? Kalau kamu bilang, rajin, kenapa? Karena dia siap-siap. Siap banget ya, rajin ya, gitu. Itu tentang kelimpahan. Tapi setiap orang yang tergesa-gesa, terburu-buru apa? Tanda nggak siap, kan? Kumaha engke, weh. Gitu. Ya, hanya akan mengalami kekurangan. Macam-macam kekurangan apapun. Nah, teman-teman, oleh karena itu perkenalkan satu promosi. Maaf ya Gen X Pro, saya bajak acaranya. Tapi ini saya pikir saya benar-benar bukan cuma karena promosi, karena saya pikir ini juga mungkin bagus buat teman-teman. Nah, gereja saya di CLCC di Paris Panjava itu GBI CLCC. Nanti tanggal 25 ini akan mengadakan acara namanya Dating 101 ya. Ya, puji Tuhan saya diminta ngomong lagi. Nah, di sini tapi kita akan lebih detail soal langkah-langkahnya, soal praktisnya. Yang hari ini saya mungkin nggak bisa share, tapi saya nggak akan ragu untuk bagi teman-teman, tenang. Gue nggak akan bilang, datang baru gue ngomong-ngomong. Nggak. Saya akan, kalau teman-teman tanya, saya akan jawab dengan selengkap mungkin sebisa saya. Tapi ini ada acaranya, kalau teman tertarik, mau datang, silahkan. Ini biar bisa. Tujuannya emang mau ketemuin pas orang, supaya siapa tahu di situ bisa kenal orang. Ya, bukan, jadi nggak cuma ketemu, diajar sesuatu, tapi juga benar untuk mingle, untuk ngobrol, kenalan. Dan ya, atas kehendak Tuhan ya, kami nggak janjiin uang kembali kalau nggak punya pasangan gitu ya, enggak. Tapi bahwa kalau atas kehendak Tuhan ya dipertemukan, kenapa enggak? Atau minimal punya teman-teman baru. Yang mungkin nggak hari itu kamu suka, maybe 4 tahun lagi ya, baru. Kayaknya gue pernah ketemu sama tuh orang di Dating 101 ya, gue coba kontak lagi deh, kata nyambung kemudian. Tapi ini juga bagian dari persiapan, kalau teman mau. Ya, nggak segala-galanya, nggak menjawab semua pertanyaan, tapi semoga mungkin berguna. Boleh nanti kalau ada mau detailnya, mau difoto dulu atau apa, boleh tanya sama saya. Thank you ya, thank you Gen X Pro ya, kesempatannya berapa detik saya curi. Oke, lanjut aja. Prinsip saja ada prinsip filter. Kita perlu bergaul dengan sebanyak mungkin orang, tapi perlu menetapkan standar atau batasan yang sehat. Ya, teman perlu bergaul. Saya mau dong teman bergaul. Ya, perbanyak relasi. Jangan diem aja. Jangan minta disamperin terus. Bergerak. Saya pikir nggak ada salahnya perempuan untuk mengajak berkenalan. Perempuan nggak harus selalu diem aja. Soal nembak, saya masih agak konservatif. Saya pikir cowok harus yang nembak duluan. Oke, tapi saya pikir itu bisa diperdebatkan. Tapi untuk berkenalan, menambah relasi, saya pikir laki-laki perempuan bisa memulainya kok. Nggak usah takut. Ya. Nah, tapi tadi tetap perlu standar atau batasan yang sehat. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Berteman bagus, tapi juga harus pilih-pilih, hati-hati. Mana yang boleh masuk, mana yang kamu harus temui cuma di pintu gerbang, di pagar, mana yang kamu kasih duduk di depan rumah kamu, di bagian depannya.
di serambinya, atau kamu boleh masuk ke ruang keluarga atau ruang tamu, atau sampai siapa yang boleh masuk ke dalam kamar tidur kamu. Itu semua kan nggak semua orang kita kasih seperti itu. Kita pilih. Nah, kita mesti hati-hati juga menerapkan standar tersebut. Nah, saya punya teori yang menurut saya boleh dicobanya. Bukan saya sih punya teori, saya pandangan. Kurang dari 100% menarik adalah filter yang baik. Teman-teman pernah nonton film Shrek? Ya. Shrek itu ogre yang jelek, walaupun hatinya baik, gitu ya. Cuma dia orangnya cuek. Gitu. Nah, karena penampilannya orang nggak suka sama dia. Tapi penampilannya yang begitu, emang dia merasa dia nggak perlu disukai sama semua orang. Akhirnya siapa yang bertahan sama dia? Seekor keledai yang melihat bahwa Shrek ini baik kok sebenarnya. Dan akhirnya juga sang tuan putri yang melihat bahwa Shrek ini biarpun kemasannya gitu, tapi dia bisa mengerti perasaan orang, dia bisa mengerti rasanya jadi orang yang ditolak. Dan ternyata si perempuan, si putri pun sama-sama ogre juga gitu. Nah, teman-teman juga gini, kita tuh semua di muka bumi ini mungkin kurang dari 100% menarik. Kita banyak kelemahan di fisik, kurang inilah, kurang mancung lah, kurang belok matanya, terlalu sipit, terlalu kurus, terlalu tinggi, terlalu gemuk, terlalu pendek. Dan juga kita punya masalah dalam diri kita. Kita punya kekurangan-kekurangan. Nah, selama kekurangan itu tidak bisa, masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau beberapa hal, emang dari sananya gitu, Pak. Ya. Emang udah begitu kok, nggak bisa diapa-apain lagi. Keluarga saya mau gimana dong? Keluarga saya broken home, saya nggak bisa perbaikin. Ya, yang lalu udah berlalu, saya nggak bisa apa-apa lagi. Itu mungkin jadi suatu yang nggak ada yang mau sama saya. Tapi saya mau bilangnya teman-teman, beberapa hal diizinkan oleh Tuhan terjadi sebagai filter supaya pada akhirnya yang mau bertahan bersama kita, sekalipun dia udah tahu segala kekurangan kita, itu adalah filter yang baik. Dari orang-orang yang mau bertahan bersama kita itulah kita bisa memilih siapa yang bisa jadi pasangan hidup kita. Mereka yang sudah teruji. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih susah cari pasangan sekarang, saya mau ajak ngomong gini. Coba lihat lingkungan persahabatan kita. Selama ini mungkin kita terlalu cepat mendiskreditkan teman-teman sebagai orang-orang yang bukan pasangan yang potensi pasangan. Cuma teman. Tapi coba lihat, dia udah bertahan sekian lama sama kita. Dia kenal siapa kita. Dia sabar sama kita. Mungkin dia bisa jadi pasangan hidup kamu. Cuma kita selalu berhubung, kan cuma teman selama ini juga, saya nggak ada feel gimana sama dia. Well, kadang-kadang feeling itu perlu di-set juga. But just an idea. Coba lihat, siapa tahu yang kamu cari udah selama ini ada aja di samping kamu. Itu. Maaf ya, dikit lagi ya, minta maaf waktunya. Prinsip kejujuran. Nah, kejujuran selalu berjalan bersama keintiman. Nah, jujur itu bukan berarti kita harus membagi semua detail kehidupan kita di awal hubungan. Itu saya jangan ya. Pin ya, pin apa buat handphone, buat ATM. Jangan. Makanya saya termasuk yang kurang setuju kalau hubungan baru belum kuat banget udah langsung syaratnya apa? Bagi password media sosial. Wah, itu terlalu berlebihan itu. Ya. Tapi tujuannya apa? Untuk selalu mencoba jujur seturut perkembangan hubungan gitu ya. Kalau hubungannya berkembang terus, boleh nggak tambah jujur? Boleh. Tapi terlalu cepat, jangan. Ya. Contohnya apa? Siapa yang memberi jawaban yang tepat mengecup bibir, kata Amsal. Nah, terjemahannya apa? An honest answer is like a kiss on the lips. Kejujuran, itu buahnya adalah keintiman. Kamu nggak mungkin bisa mengalami keintiman kalau kamu nggak mau jujur. So, apa yang mungkin perlu kamu akui sebagai orang pada hari ini kepada orang lain yang kamu suka takut kamu sembunyikan? Kalau teman-teman di sini ada yang main dating app, saran saya adalah jangan pasang foto yang terlalu difilter. Ya, apa adanya ya. Tolong jangan terlalu dipermak ya. ya, sengaja kok cari pose yang kelihatan kurus. Nah, kalau tingginya 160, jangan ngakunya 165. Ya. Jangan aja 160 udah. Kalau beratnya 58, ya, hampir 60, ya jangan bilang 55, ya bilang aja 58 gitu kan ya. Udah ya apa adanya aja lah ya. Gitu. Kalau nggak kamu dapat orang yang nggak jujur juga. Terakhir, prinsip proses. Kenalilah calon pasangan dalam berbagai keadaan dan musim. Don't be too fast, too serious. Ya, saya gini, mengenali orang itu butuh waktu. Jangan terburu-buru. Jangan terlalu cepat ngajak orang menikah, ya. Baru dating pertama udah, kalau kita menikah gimana ya? Wah, panik dia teman-teman, kabur dia. Ya, kenali orang perlu waktu. Ya. Kamu jangan terburu-buru. Mungkin ada yang merasa saya dikejar waktu kok. Saya memasuki masa expired. Nah, itu tuh. Ya, filsafat kosong itu tuh. Nggak ada orang expired, teman-teman. Nggak ada. Kalau expired berarti kamu membusuk lama-lama. Kamu jadi zombie kalau gitu. Enggak. Kamu kalau mengenali, tetap hati-hati. Kenalilah, coba kalau dia lagi lihat kalau sama teman-temannya, kalau dia perlakukan waiter,
Kalau dia pas kita lagi beda pendapat, dia orangnya mau terima nggak pendapat, atau dia malah dominan, dia bersedia nggak untuk memberi kabar, gitu ya. Kalau dia dari awal udah kelihatan tanda-tandanya, ini kita bisa langsung buru-buru, kita jadinya bisa cepat cabut kalau perlu. Tapi kalau dalam proses, oke, kalaupun teman-teman akhirnya setuju mau sama orang ini, kamu sudah tahu, kamu nggak terburu-buru. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Rajin kok, saya rajin dating, tapi kalau nggak pakai pengetahuan ya kena tipu terus. Dan kalau kamu tergesa-gesa, kamu akan cenderung salah langkah. Ayat terakhir. Mazmur 103 ayat 5 bilang ini, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Siapa yang memuaskan hasrat kita? Tuhan. Dialah yang memuaskannya. Dengan apa dia puaskan? Dengan kebaikan. Jadi Tuhan yang menciptakan hasrat dalam diri kita. Pengen punya pasangan. Ya itu Tuhan yang kasih. Tapi hanya dia yang tahu bagaimana memuaskannya dengan kebaikan. Bukan dengan cara-cara dosa. Gitu. Jadi teman-teman, trust God as the only one who can fill the missing pieces. Macam-macam. Mungkin missing pieces kamu bukan pasangan hidup. Siapa tahu mungkin hari ini kamu menemukan missing pieces saya, sebenarnya saya punya karakter yang jelek. Saya mesti berubah, saya mesti bertobat. Ya, who knows, sambil kamu memperbaikinya, Tuhan kirim orang. Intinya banyak missing piece dalam hidup kita. Tapi ingat, yang sanggup menjadikannya pulih, make it whole, hanya Tuhan. Cari dia, temukan dia, ikut dia, maka kamu akan dipuaskan dalam segala bidang kehidupan kamu, termasuk dalam kerinduan kamu mencari pasangan hidup. Oke, thank you. Itu dari saya. Semoga jadi berkat buat teman-teman. Saya serahkan kepada host. Thank you. Oke, thank you Kak Ariel. Message-nya dan ayat-ayatnya tepat banget ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, karena aku pun juga punya banyak sekali pertanyaan, siap-siap ya Kak Ariel ya. Kita bakal dengerin pengumuman dulu yang bakal disampaikan sama Kak Rudi. Silakan. Oke, terima kasih Nadia. Oke, terima kasih Kak Ariel buat sharingnya Missing Pieces ini. Apalagi buat cowok ya, saya kena banget di prinsip persiapan. Si persiapan cowok tuh biasanya terlalu mencepelekan, kerapihan tuh nomor belakang lah. Nah, hati-hati nih para cowok, harus lebih tampil beda nih, harus rapi, wangi. Apalagi kalau hari Minggu kita ibadah kan kita harus tampilnya beda. Jangan nanti hari Minggunya rapi, hari Seninnya acak-acakan, harus stabil itu. Biar kita pun mendapatkan pasangan yang benar-benar apa mau kita gitu. Oke, sebelum teman-teman mempersiapkan beberapa pertanyaan nanti, harus bertanya ini mah, sayang soalnya kalau nggak bertanya itu rugi. Oke, saya akan bagikan beberapa pengumuman. Oke, kok bisa tampilkan buatnya. Ini kita tuh komunitas Gen X tuh baru terbentuk baru-baru ini, apa yang tadi karena dia sampaikan ya. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik atau wah ini komunitas gue banget ini mah gitu, boleh yang ada di Bandung. Kita biasa kumpul tuh di hari Jumat 2 minggu sekali. Untuk tempatnya tuh di Istana Plaza. Sebelumnya teman-teman bisa screenshot atau gimana biar nggak lupa gitu. Oke, untuk kontak personnya buat tanya-tanya bisa tanya saya atau ke Cimaya langsung untuk tanya-tanya kegiatan apa sih yang ada dalam GNS Pro ini. Di GNS Pro ini kita tuh berfellowship, terus makan bersama, sharing apa yang nanti Kak Ariel udah sampaikan. Kita bisa sharingin lagi apa yang kalian dapat, apa yang kalian mau sharingkan nanti gitu. Oke, bisa di screenshot untuk teman-teman. Untuk selanjutnya
ada satu lagi. Nah, ini Friday Fire. Friday Fire kebetulan kita tuh Genexpro tuh di bawah naungan Elijah Movement. Elijah Movement tuh kita tuh melayani generasi dari TK, SMP, terus SMA, pelajar juga ada, terus pekerja-pekerja kayak di Genexpro ini juga, terus ada couple juga. Nah, kita tuh ada fellowship setiap hari Jumat di minggu pertama di setiap bulannya. Ini bisa lihat, bisa di-scan juga untuk teman-teman untuk pengumuman dari Friday Fire ini. Dan di Friday Fire ini, wah, berfellowship sangat menyenangkan sih bagi teman-teman yang nggak ikut, rugi banget sih ini. Ini ada sesi kita ada makan bersama, snack, ada breakfast-nya, dan ini kita tuh menyembah bersama lebih tepatnya di Friday Fire ini tuh. Gitu. Oke. Untuk pengumumannya saya serahkan ke Nadia lagi. Oke, thank you Kak Rudi. Itu ya teman-teman ya, dicatat. Kak Rudi udah undang, nanti kita ketemu lagi di tanggal yang tadi ya. See you guys. Oke, thank you Kak Rudi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita mau foto-foto dulu ya. Jadi ingat tadi Kak Ariel bilang apa? On cam dong, on cam ya. Jangan berharap bisa kenalan kalau misalnya nggak on cam ya kan. Nih aku tagih ya teman-teman ya. Kalau tadi udah dikasih tips-tipsnya buat dating ya, langsung diterapin sekarang. Oke, aku sapa-sapa lagi ya ke teman-teman yang belum on cam. Ada Kak Ken, ada Kak Monikali, ada Kak Budi, ada Kak Novi. Ci Novi, hai. Lama nggak ketemu, Ci. Ada Kak Diner, ada Kak siapa lagi nih? Kak Adrian, ada Kak Anton, ada siapa lagi ya? Kak Danu, ada Babas, Abas, Sebastian, ayo on cam. Ada Kak Sam, ada Kak Clarissa, ada Kak Sarah, ada siapa lagi nih? Ada Kak Evelyn, Kak Jessica, Kak Fritz, Kak Nina. Seru banget malam hari ini. Tapi ayo dong, ayo on cam ya. Kita siap-siap. Kak Katmil udah siap nih buat foto muka-muka cantik dan cakep kita? Siap ya? Siap dong. Oke. Ditunggu sebentar lagi teman-teman. Mungkin ada yang lagi ambil sisir ya kan. Lagi siap-siap. Hai Kak Jessica, baru on cam. Hai Kak Sarah. Hai Kak Sam. Gelap ya di sana ya. It's okay. Hai Kak Fritz. Halo. Wah, Kak Santo sama siapa nih? Halo. Lagi ngantri di bank ya. Oke, kelihatannya udah cukup seru ya di sini ya, udah cukup ramai, banyak yang on cam. Kita langsung aja siapin, kayaknya kita harus siapin 2 gaya ya teman-teman ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Ada suaranya ya, jadi benar-benar nggak bisa ngomong kayak orang-orang lagi nggak kerasa. Ini benar-benar kerasa ya. Thank you, Kak Katmil. Oke, ini sesi yang ditunggu-tunggu. Kita akan tanya banyak hal ke Pak Ariel. Pak Ariel, karena saya mahasiswanya jadi keceplosan. Oke, sambil nunggu teman-teman yang kayaknya dari tadi banyak yang mau tanya gitu ya. Sekali lagi aku jelasin, teman-teman yang mau tanya, boleh langsung tanya langsung. Caranya dengan raise hand dulu, nanti aku akan panggil untuk langsung tanya, langsung ngomong gitu ya, biar bisa ngobrol, konsultasi langsung. Tapi kalau lebih dari sekian menit, ada billing lagi ya. Oke, atau mau teman-teman mau lewat chat juga boleh, mau anonimus juga boleh, langsung direct message ke aku gitu ya, nggak aku bacain anonimus juga boleh. Sambil tunggu, mungkin pertanyaan aku dulu ya. Oke, inilah privilege seorang MC ya. Kak Ariel, jadi tadi itu kan ada kata-kata yang
Kak Ariel bilang, sorry, ini nge-lag nggak ya aku? Enggak. Oke, enggak ya. Oke. Oke. Nah, tadi kan ada kata-kata yang apakah saya orang yang dicari oleh orang yang saya cari, gitu ya. Aku jadi ada trigger gitu ya. Penasaran juga. Berarti sebenarnya pasangan kita itu adalah kita versi lawan jenis gitu ya. Itu ada pertanyaannya? Apakah benar kayak gitu? Karena Oke, baik. ya itu. Ada follow up-nya mungkin? Pertanyaan follow Nggak up-nya? ada. Itu aja dulu. Oke. Enggak selalu begitu. Pertanyaan itu bukan lalu menunjukkan bahwa gini, tujuannya bukan lagi cari yang selevel gitu, atau gimana. Bukan ke sana arahnya. Pertanyaan itu untuk menggelitik gini. Jangan sampai kita asik menuntut orang harus begini, tapi kita lupa sama diri kita yang juga sebenarnya perlu mengupgrade, membenahi diri kita. Ya gitu. Jadi tujuannya bukan lalu, oh ya, gue emang cari yang selevel. Nah, itu terserah kalau teman-teman rasa selevel itu berguna buat teman-teman ya. Gitu. Bahwa itu memang, karena emang ada orang-orang yang saya tanya, setelah kamu semakin meningkatkan diri, atau kamu kenal perjalanan kamu untuk mencari tahu dan sebagai belajar, standar kamu gimana? Oh, makin tinggi kok. Saya agak-agak panik dengar gitu. Puji Tuhannya dia menikah sekarang teman-teman ya. Jadi pencarian dia berhasil gitu ya, bahwa dia ketemu dan memang menurut dia cocok. Saya nggak tahu apakah dia nurunin atau gimana. Tapi pertanyaan tadi bukan lalu tujuannya bukan untuk lalu gini. Saya mau cari yang selevel, dia harus jadi kayak persis kayak saya dan sebagainya. Oh, enggak. Tapi untuk mengutak-atik gini. Sudahkah kita membenahi diri kita daripada asik menuntut yang sama gue tuh harus gini. Nah, yang kayak gitu pengen ya kayak orang kayak kamu. Jangan-jangan kamu cuma asik menuntut tapi kamu lupa membenahi diri kamu atau melihat juga apa yang perlu kamu perbaiki. Gitu Nadia. Oke. Terus dari tadi yang sharingnya gitu ya, banyak sekali ayat-ayat yang kayaknya tuh pas banget gitu ya. Kita ada teorinya, ada konsepnya, ada teknisnya, ada ayatnya gitu, kayak lengkap sekali gitu ya. Nah, aku juga jadi ingat gitu ada peribahasa atau ada quote gitu ya, orang tua saya pernah bilang gitu kok, nggak menikah nggak bikin mati, tapi salah menikah bikin setengah mati gitu. Dan itu juga jadi nyambung lagi gitu ya sama yang tadi Kak Ariel sempat bilang juga, kalau misalnya kita tuh harus aktif mencari, nggak bisa diem-diem aja gitu ya. Nah, kalau misalnya ini jadi mungkin satu mau nanya tentang teknis gitu ya. Gimana apa batasnya antara kita mencari sama kita mengejar gitu loh. Gimana supaya kita tetap mencari, kita tetap aktif, cari tapi nggak annoying gitu kok. Ya, betul. Oke, ngerti. Ya, nggak mengenai batasan berarti kan ya, sampai sebatas mana itu juga sangat tergantung sama orang yang jadi sasaran kita. Ada orang-orang yang misalkan, oh ya gua nggak masalah kalau kita sering ketemu sebagainya. Ada beberapa orang yang mungkin karena itu sangat ditentukan juga oleh ya tadi seberapa jauh kita udah kenal sama orang ini. Kalau kita udah cukup dekat kan berapa di antara teman-teman sekalian ini kan udah bisa nelpon kapan aja sama teman baik kita karena kita udah lewatin tuh semua prosesnya. Nah, mengenai seberapa jauh, apakah saya sudah terlalu jauh, apakah saya terlalu menjurus ke arah stalking atau apa, terobsesi gitu ya. Ya, itu by case kita harus lihat. Maka saya suka nanya misalnya ke orang kayak gitu, oke, udah berapa lama kamu kenal? Oh ya saya kenal dia kenal saya. Oh jangan, saya bilang. Jangan terlalu jauh gitu ya. Dia panik gitu kalau kamu mendekat terlalu cepat gitu ya. Kamu harus cepat. Tapi kalau bilang, oh saya udah temenan sejak lama, tapi saya nggak berani misalkan untuk ngajak dia keluar karena takutnya gini. Oke, saya bilang, oke, kenapa enggak? Coba aja tanya. Ini ada film, ya, lu suka nonton nggak? Gue mau ngajakin lu pergi, ya mungkin dicoba dengan rame-rame dulu pergi nontonnya, jangan langsung berdua. Karena kalau langsung ngajak berdua itu udah jelas itu ngajak dating teman-temannya. Please jangan buta ya. Enggak ngapa-ngapain kok, kami cuma pergi berdua aja. Ya, pergi berdua tuh dating gitu. Jadi jangan, ini kan cuma teman berdua yang enjoy the moment gitu. Enggak, ini udah dating. Dan semendingan gak usah terlalu. Tapi ya sekali, saya mungkin akan tanya seberapa jauh hubungannya, udah kenal berapa lama, historinya apa kamu kenal sama dia, berapa banyak interaksi yang udah terjadi sama kamu offline maupun online-nya gitu.
Nah, itu akan jadi banyak. Jadi, that's bagaimana kita bisa menentukan, am I going too far? Apakah saya terlalu ngejar? Atau saya sekarang cuma masih sebatas, ya, lihat sana, lihat sini, searching. Gitu, Nadia. Oke, berarti kuncinya pinter-pinter baca situasi ya. Ya, dan itu spesifik. Setiap situasi bisa jadi cukup spesifik gitu. Yes. Atau Nadia ada yang mau di-share mungkin cerita. Sebagai contoh buat kita semua. Sebagai contoh. Iya, mau di-spill. Oh, dia mau teman-teman. Asik. Ayo, jadi gimana dia? Biasanya kalau orang yang sharing gitu pakai teman saya gitu ya. Oh iya, temannya teman saya. Itu punya teman. Temennya teman saya, padahal dianya sendiri. Iya, udah muter tuh. Temannya teman saya punya teman. Enggak, tapi kalau misalnya saya sebagai teman yang baik gitu ya, saya suka dengar gitu teman-teman saya suka cerita kayak saya lagi ngedeketin ini, terus dia kasih lihat chatnya. Kadang tuh interpretasi dia gitu sama yang saya tangkap tuh kadang-kadang kayak enggak, dia tuh enggak segitunya. Kenapa lu terlalu berapi-api gitu, bisa jadi kayak gitu. Atau kayak itu tanda yang udah jelas banget, kenapa lu gaspol gitu. Kadang-kadang kayak gitu sih kan. Jadi ada yang kayak ya sayang gitu, harusnya strateginya begini, tapi lepas gara-gara dia kurang bisa baca situasi, kadang-kadang kayak gitu sih. Iya, makanya penting punya teman-teman yang juga jeli dan juga mungkin lebih dewasa ya gitu ya. Ya bukan meremehkan pendapat para jomblo. Ya. Siapa sih lo jomblo ngasih ngajarin gue gitu. Tapi juga penting punya teman, punya mentor, orang yang lebih dewasa yang sometimes ya benar bisa baca read between the lines. Mereka bisa jangan ini jangan. Ini udah jelas lagi. Ayo jangan takut, coba aja. Ya ambil risiko lah. Nggak jamin berhasil tapi ya ambil risiko. Itu hidup ngambil risiko. Dan kalau ditolak gimana? Ya kalau ditolak kan masih ada kita teman-teman kamu gitu kan. Kita masih ada sebagai support system kamu. Tapi kalau kamu nggak coba, kamu nggak akan pernah tahu misalnya. Nah, itu penting, makanya kalau orang-orang dia punya teman kayak Nadia, yang lain yang bisa bantu gitu. Dan kita juga kalau jadi sebagai teman, ya, kalau kasih nasihat ya minta hikmat dari Tuhan juga. Tuhan tolong gimana ya caranya gitu. Itu. Iya. Oke. Jangan sampai kayak udah jelas-jelas malah kayak nggak bisa bro gitu, jadi temen yang malah ngompor-ngomporin ya. Iya gitu kan ya. Oke. Kayaknya aku kebanyakan nanya gitu ya. Kita langsung ke Danang nih. Ada Kak Danang yang mau tanya nih Kak ya. Danang Hadi Saputra. Oke, kita langsung undang. Oke, di sini. Thank you Nadia. Silakan. Yuk. Halo Danang. Halo Kak Ariel, Mbak Dia. Kemarin nama saya Danang nih. Ya. Kak, satu dong, saya mau nanya nih. Menurut Kak Ariel sendiri, dalam menjalin relationship yang mau mengarah ke hubungan yang serius, range umurnya itu seberapa jauh sih laki-laki dan perempuan itu gitu loh. Takutnya nih kalau saya nih seorang laki-laki yang umur sekian, misalkan mencintai umur orang 11-12an tahun masih belia, takutnya disangka pedofil atau gimana. Nah, menurut pandangan Kak Ariel sendiri nih, nah baiknya atau sehatnya, nah itu tuh umurnya tuh range-nya tuh berapa sih buat kita tuh menjalin relationship yang buat ke arah lebih serius lagi gitu Kak. Nanti ada pertanyaan kedua. Waduh. Range ya, range berarti kan beda usia ya bicaranya. Betul. Gini, beda usia, memang kita punya pendapat beda-beda di luar sana. Orang tua saya selisih 9 tahun. Dan puji Tuhan, mereka sampai hari ini masih bareng-bareng. Menurut pengamatan saya sejauh ini mereka ya masih bangun hubungan yang berbahagia, keluarga yang bahagia. Teman saya ada yang hampir belasan tahun. Teman saya ada yang mungkin perempuannya malah lebih tua, laki-laki lebih muda. Range itu bisa beragam dan iya, dalam setiap variasi selalu ada kemungkinan orang itu berhasil. Jaminannya bukan di range usia, tapi bagaimana mereka misalkan menyikapi perbedaan usia tersebut. Walaupun tetap ada catatan. Usia yang terlalu jauh berbeda itu punya jebakannya, punya masalahnya. Misalkan kalau kamu anggaplah, boleh tahu, Danang umur berapa Danang? 30. Jadi misalnya gini, tapi ini salah satu mimpi atau fantasinya cowok-cowok adalah punya istri muda banget, sehingga dia bisa pamerin kemana-mana, lihat gue tua tapi gue dapet daun muda orang itu. Itu pernah ada masanya fantasi itu di satu yang cowok pengen nunjukin bahwa gue hebat. Ada cerita dari teman saya bilang gini, dia punya teman udah berumurnya usia udah matang gitu ya, udah usia mapannya cowok, punya istri selisihnya bisa sampai belasan tahun. Oh dia pamerin kemana-mana, lihat gue ya seumur gini punya istri cantik, masih ya seksi lah, masih muda sebagainya. Tapi setelah berapa tahun mereka menikah, dia curhat lagi sama teman-teman, bilang apa?
aduh capek, ini kayak anak kecil, segalanya mesti diurusin, apa-apa nanya, kayak gitu, ya kayak nggak tahu aja gimana caranya ngurus hidup sendiri, dia kesulitan gitu. Dan kemudian repotnya setelah berapa lama dia mulai kecapean gitu. Teman saya juga cerita gini, dia selisih usia sama istri cukup jauh, mereka sih harmonis aja. Cuma dia bilang gini, gue mulai terasa, sekarang pulang gereja, gue pengen tidur siang. Dia pengen jalan di mall, tenaganya masih banyak gitu. Gue udah turun. Itu biasa, yang kita cowok 40 ke atas teman-temannya, ya Sandy itu ya. Kodiki saya dia pulang gereja pengen bobo, pengen tidur siang gitu ya, jalan pengen tidur, aduh capek gitu, apalagi pelayanan. Jadi ada risiko-risikonya gitu yang mesti kita siap. Ya kalau kamu siap, kamu tahu, bisa kamu bahagia sama orang itu? Bisa. Tapi kamu mesti sadar, ada yang mesti kamu tanggung. Nah, kalau saya mau menanggungnya, saya bersedia jadi kayak tanda kutip, jadi kayak gurunya, mentornya, ya sekaligus jadi orang tuanya bahkan kadang-kadang, ya go ahead kalau kamu betul. Tuhan bisa tolong, bisa. Nah, maupun disarankan, memang nanti itu kalau kamu terlalu jauh, itu usia kamu turun bagi yang cowok, usia dia lagi naik, ataupun sama kebalikannya, dia lagi prime-nya, katanya lagi secara fisik aktif masih bisa, kamu lagi kondisi turun, dan itu bisa di konfliknya banyak gitu, konfliknya banyak. Jadi selisih saya sih dulu ada yang bilang ya, saya sama istri saya selisih cuma 2 tahun ya. Dulu saya mintanya sama Tuhan, saya pengennya 5 sampai 10 tahun bedanya Tuhan. Tapi tadi kenapa selisih itu saya minta? Karena saya minder. Kenapa kamu minta itu, pertanyaannya sekarang. Jadi kalau Danang punya, saya pengen selisih gini. Kenapa kamu pengen itu? Agenda apa yang kamu punya? Apakah itu egois mungkin? Ataukah itu minder? Atau mungkin itu malah karena ya saya pengen pamer bahwa saya dapat yang lebih muda, saya bisa. Nah itu perlu dicek juga. Gitu Danang. Jadi saya nggak bisa punya angka di situ ya. Walaupun jangan anak di bawah umur. Please jangan. Ya. Please, jangan, ya. Ya kok. Oke, pertanyaan susulannya apa? Oke, udah nanti aja deh nanti. Yang lain dulu, gitu. yang lain dulu. Oke, Kasih baik. kesempatan yang lain nih. Oke. Ya, thank you Danang ya. Good question. Sama-sama. Very good question. Oke, thank you Kak Danang. Kita punya penanya selanjutnya. Ada Kak Michelle Ray. Hai Kak. Halo. Halo Michelle. Silakan. Halo. Ini aku ada 2 pertanyaan, boleh ya? Baiklah. Yang pertama itu mau nanya soal yang tadi Ko Ariel bilang ya, soal standar tipe gitu-gitu. Katanya kita harus menyesuaikan sama ini. Cuman kan kadang gimana sih caranya kita tuh tetap tahu nih standar tuh harusnya kayak gini, jangan terlalu ini. Tapi kan kita kadang susah buat suka sama orang yang mungkin kita tidak respect atau kita tidak secara ini mengagumi gitu loh. Nah itu gimana cara buat ininya kok? Itu satu ya? Iya. Baik. Oke. Ada tanda bahaya kalau ada gini, bukan tanda bahaya. Kamu harus hati-hati, katanya jangan cinta tapi sebenarnya itu kadang cuma kagum. Hubungan karena kamu kagum sama predikatnya, sama potensi dia, sama jabatan dia, sama karisma dia. Ingat, itu bisa memudar, dan itu mungkin bukan kepribadian dia yang sesungguhnya. Dan berarti kadang-kadang berapa orang waktu lagi khotbah, para ketua Yus ya, kalau khotbah, dahsyat pokoknya ya. Ya dulu istri saya bilang saya itu keren kalau lagi main drumgenic. Cuma kan sedih kan, masa kemana-mana bawa drum kan nggak asik gitu kan, jadi katanya gitu. Oh kalau lagi keren asik banget ya, tapi berguna nggak main drum saya kalau lagi konflik keluarga? Nggak berguna teman-teman, nggak ada gunanya, itu udah ke laut lah itu pokoknya ya. Masa istri marah, aku mainin drum ya, nggak ikutan keren ya, enggak. Jadi kita mesti hati-hati sama jatuh cinta sama potensi, sama karisma. Ya, tentu saja itu jadi bumbu-bumbu penambahnya. Ya, mungkin yang saya mau ajak mikir juga ini, apa standar-standar yang Michelle, teman-teman lain, yang tentukan dasar kamu dulu, harga matinya ini. Ini sih nggak bisa dinego. Ya. Dan tapi yang lain, ya bisa dinego. Dan kadang-kadang kita perlu agak graceful juga sama orang ya, bahwa gini, dia nggak seperti itu, tapi ya
apakah adil saya menuntut dia untuk harus seperti itu juga langsung jadi? Mungkinkah ada hal-hal yang belum Tuhan bukakan yang kita diajak untuk melihat bahwa bukan dia hari ini, tapi dia bisa jadi apa kemudian? Mungkin saja. Gitu. Misalkan saya, dulu harga mati saya, atau harga yang susah dinego saya adalah, pertama, udah pasti harus orang Kristen. Itu udah harga mati sih. Ya. Kedua, saya pengen orang yang ketemu di gereja, bukan sebatas ketemu, tapi orang yang pelayanan. Kenapa? Saya bermimpi melayani bareng istri saya. Orang ini juga sebaiknya mau baca Alkitab, senang firman Tuhan. Dia nggak harus paling pintar soal Alkitab, tapi dia punya gaya hidup yang membaca firman Tuhan, ibadah dan pelayanan, bahwa itu pun harga mati dalam hidup dia. Tanpa pacar. Nggak ada pacar, saya akan tetap melakukan itu. Itu harga mati saya. Gitu. Dan benar, puji Tuhan ketemu. Ya, cuma lebih tinggi. Nah, itu saya mesti nego. Mesti ya udah, oke, nggak ada ya, nggak apa-apa deh ya, nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya hari pernikahan, berapa orang menyarankan saya pakai sepatu yang dikasih haknya. Saya bilang, oh enggak. Gue udah lewatin itu, nggak masalah, istri gue lebih tinggi, it's okay. Jadi Michelle jadi perlu tahu juga apakah ini standar yang bisa dinego, dan atau mana standar bawah kamu yang ini mah harga mati, saya nggak bisa apa-apain lagi, ini nggak boleh diutak-atik gitu. Nah itu akan menolong. Nah saat kita ketemu ya berhikmatnya kita pakai, ajak ngobrol orang-orang, dan coba untuk lihat dia kelebihannya apa. Kalau dia nggak punya itu, apa kelebihan lain yang mungkin kita nggak dapat, yang bikin itu. Itu sih saran saya sementara. Follow up question-nya apa? Atau mungkin pertanyaan kedua? Pertanyaan keduanya ini soal red flags. Red flags. Oke, baik. Ya. Kan zaman sekarang banyak ya, kalau kayak gini red flags, kalau kayak gini red flags. Cuman kan kadang, apalagi anak muda, kalau udah terlanjur misalkan suka sama orang, atau ngejar orang, itu kadang menghiraukan red flags gitu loh. Iya. Nah, itu maksudnya kita sebagai anak muda, mungkin ada saran kah dari Koko gimana sih caranya kita tuh kalau udah tahu red flags, kita bisa menghindar atau gimana gitu? Red flags ini pun bisa jadi beda pendapat ya orang-orangnya, bisa jadi beda standar banget. Dan memang kita perlu gini, makanya untuk mengatakan langsung itu red flags, sama juga yang istilah toxic. Itu kan loosely banget orang bilang. Begitu dilarang sedikit sama orang itu, oh toxic. Orang tua kita bilang, nggak bagus kamu ambil kegiatan itu, ikut-ikutan, masuk, orang tua gue toxic, nggak mau support. Nah itu juga kadang terlalu loosely. Mungkin kritikan saya adalah orang-orang terlalu banyak menggunakan istilah itu untuk menghakimi akhirnya, bukan untuk mengevaluasi dengan benar-benar serius. Jadi kalau nanti kamu bilang, ini ada red flags nih, oke, yuk kita bahas red flagsnya apa. Mengapa kamu bilang itu red flags? Gitu ya. Oke, dan apakah itu berpola? Red flags itu berpola. Sekali datang telat, red flags. Tidak tanggung jawab. Gitu kan. Oh, pertama kali kencan, dia nggak mau bayarin gue makan. Oh, red flags. Langsung, tar dulu. Gitu. Jangan buru-buru menghakimi orang. Gitu ya. Coba kita lihat polanya. Apakah ini berpola? Kalau itu berpola, ya kita harus terima. Itu. Tapi juga mau nggak kita denger? Dan mau nanya gitu, by the way, kenapa sih tiap kali jemput gue lu tuh telat? Boleh tahu nggak? Kita 3 kali kencan nih, lu ngajakin gue jalan. 3 kalinya lu telat. Dan sorry, gue mulai mikir bahwa lu kayaknya apa nggak terlalu serius atau gimana? Gue boleh tahu nggak alasannya apa? Nah, kalau dia punya alasan yang sah, teman-teman mungkin bisa coba itu sebagai, oh itu insiden. Insiden. Dan emang, tapi kalau saya ilfeel gimana? Kalau saya ilfeel, ya udah hak kamu juga sih. Tenang aja. Kalau emang itu bukan buat kamu ilfeel, Tuhan akan tuntun kamu ketemu sama orang lain, so don't worry. Jadi kalau mengenai red flags itu jadi hati-hati. Gimana saya bisa mengenalinya? Ya, belajar saja. Belajar, lihat polanya, dan tanya sama orang juga. Makanya tadi penting lagi lingkungan itu. Dan nanti teman-teman dengan itu kamu dapat hikmat banyak untuk menilai, untuk berpikir. Dan tentu saja ya sorry kalau saya agak klasik banget, ya berdoalah. Berdoa. Dan satu yang juga jarang orang lakukan adalah cross check sama yang bersangkutan. Kita menilai dia begini-begini. Kenapa nggak cross check sama dia? Kenapa kita asik berasumsi? Ya, kenapa dia begitu ya? Kenapa ya? Begini kali ya. Ya teman-teman, kenapa nggak lu nanya aja sama dia? Tanya aja. Tapi nggak enak belak-belakan. Who knows? Ya kalau emang dia nggak suka ditanya belak-belakan, ya mungkin itu akhir hubungannya. Berarti dia nggak siap sama hubungan yang cukup terbuka gitu. Tapi kalau itu buat kamu, mungkin dia akan menghargai malah. Terima kasih ya lu mau nanya. Gue kadang orang suka salah sangka sama gue. Tapi lu orang pertanyaan yang bahkan bother mau nanya itu. Thank you ya. Jadi apa enggak kita nggak tahu. Tapi mendingan tanya daripada berasumsi. Asumsi maksudnya. Itu kan itu.
Jadi coba begitulah, itu beberapa langkahnya. Tapi kalau nanti ada yang detail, Michelle juga kalau mau kontak langsung boleh aja, it's okay, free, gratis ya teman-teman ya, temenan aja kita ya di sini ya. Jadi kalau mau nanya-nanya boleh, cuma paling ingetin saya Michelle yang dulu ketemu saat lagi di Gen X Pro ya. Paling kadang saya suka lupa, kamu siapa? Gitu. Jadi boleh aja, soal kalau ada follow up lagi boleh. Thank you. Thank you kok. Sama-sama Michelle ya. Thank you, Kak Michelle. Siap-siap di chat, dicurhatin ya berarti ya. Oh Boleh? iya, nah, boleh kok teman-teman ya. Boleh. Apa yang gue udah bikin? Oke, tadi katanya Kak Danang ada pertanyaan lanjutan, tapi ngalah buat Kak Michelle ya. Waduh. Danang sudah kenalan sama Michelle? Pertanyaannya. Sudah jauh-jauh hari ya. Ada pertanyaannya? Yang satu lagi yang belum, yang masih ganjel? Nggak, nanti skip dulu. Oh gitu. Skip dulu. Sesi private berarti ya? Private. Kok Budi biasanya mengundang pertanyaan maut. Oh tidak. Ada nama Ko Budi disebut ya, jadi kita langsung aja undang. Boleh Ko Budi? Kak Ariel, thank you ya Ariel. Halo. Budi. Saya Budi, kebetulan udah menikah nih, tapi iya. dengar serinya Kak Ariel jadi bergelora lagi di jiwa muda saya. Saya mau nanya Kak Ariel, mungkin buat teman-teman yang mungkin, ya sorry itu saya, kan tadi Kak Ariel juga bilang ada prime time usianya gitu ya, prime time usianya lah. Nah mungkin buat teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip udah melewati masa prime time itu, tapi sampai saat ini belum dapat pasangan yang tepat misalnya gitu ya. Nah itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Simpel aja lah Kak Ariel dah. Baik. Oke. Mungkin saya juga perlu bantu supaya teman-teman nggak salah sangka, karena ini sempat ramai juga soal istilah prime time tuh Pak Budi ya. Ada yang bilang, maksudnya gini, kadang-kadang fisik kita kan lagi kuat-kuatnya tuh usia berapa? Itu jelas tuh. Itu mah fisik secara biologis ya. Tapi kalau soal semangat jiwa muda mah ya bisa kapan aja gitu ya. Dan beberapa orang kalau memang pintar jaga kesehatan itu bisa bagus teman-teman. So, teman-teman bisa menjaga tubuh teman bisa sehat itu bagus. Itu pertama. Kedua ini. Saya ini cerita aja dulu kesaksian. Saya dulu pernah jadiin bahan bercandaan ini di khotbah saya waktu saya khotbah di youth. Ada satu teman saya yang jadi WL. Dia tuh baru aja putus pacar. Usianya sama-sama saya. Sementara saya waktu itu udah menikah. Dan biasa saya bercandain bahwa misalkan dia kapan nih? Ya itu biasalah yang orang udah nikah suka sok ya, baru menikah. Malu teman-teman. Yang udah menikah lama bilang, alah lu kagak tahu apa-apa gitu ya. Jadi saya bercandain dia dijadiin bahan khotbah gitu di tata khotbah. Seluruh dari khotbah dia orangnya emang asik lah. Saya senang betapa dia dengan itu. Kacau lu kejadian gue bahan bercanda. Tapi pulang saya mikir, dan ayat itu yang salah satunya mengganggu saya, bahwa saya lagi ngutak-ngatik kebahagiaan orang yang mungkin sedang bahagia-bahagia melayani Tuhan, lalu seolah-olah bilang gini, bagus melayani Tuhan, puji Tuhan, bagus kamu kenal Tuhan, tapi ada yang kurang, itu kesannya. Dan dengan terus keep up mengangkat itu, saya lagi sebenarnya jadi orang yang mengintimidasi bagi dia. Puji Tuhan dia enggak, tapi waktu saya mengerti saya bilang gini, saya minta maaf, minta maaf. Saya mengintimidasi, saya telah menjadi orang yang malah mengganggu orang yang bahagia bersama Tuhan. Ya, seolah Tuhan nggak cukup. Nah, saya tahu teman-teman ini budaya dan orang tua kita kadang yang salah satunya yang berat, gitu ya. Dia merasa, dan beberapa orang tua kita mungkin ngomong gitu merongrong kita soal pasangan, karena saya sih rasa most of them karena mereka khawatir. Nanti kalau kami nggak ada, kamu gimana? Karena memang konsep bahwa keluarga itulah yang menjaga kita itu ya tetap khasnya orang timur ya atau khasnya Dominic Toretto kali ya, Fast Furious ya, family. Makanya kita semua harus saling jaga gitu. Dan iya, itu reasonable bahwa kalau kami nggak ada, karena dibantah orang tua, kamu tetap anak kami.
udah bangkotan juga tetap anak kita gitu kan. Dan waktu kami mikirin, kalau kami nggak ada, siapa yang akan who will take care of you? Apalagi kamu sekarang hidupnya liar, nggak bertanggung jawab, kamar berantakan, ya, belum punya kerjaan, gimana gitu kan? Mereka panik gitu, akhirnya mereka merongrong kita gitu. Beberapa diantaranya karena itu. Jadi waktu kita ngerti ini ya, saya sih bilang ya mungkin teman-teman moga-moga punya hati memampuni buat orang-orang yang seolah ngomong. Tapi saya mesti bilang, dan ini mesti diberitakan sih. Tadi tuh, Yesus itu cukup. Serius. Kalau Yesus nggak cukup, nggak ada yang cukup. Kalau Yesus nggak cukup buat hidup kita, 1 orang, 2 orang, 1000 istri kayak Salomo, nggak mungkin mencukupi buat kita. Dan ini nggak rumus. Tapi saya menemukan orang-orang yang lalu bilang, Tuhan, saya berserah. Ya. Terus berapa di antara mereka ya udah coba untuk hidup seperti layaknya tanda kutip normal, mencoba aja kenalan, nggak pernah membatasi diri. Saat mereka lalu hilang stres mereka dari pencarian, pengejaran, dan tekanan, dan mereka berserah sama Tuhan, tiba-tiba mereka jadi lebih rileks, mereka lebih santai, mereka apa adanya, mereka jadi lebih menarik kemudian bagi orang lain. Dan orangnya tuh nggak jauh-jauh ternyata selama ini, baru masuk radar tiba-tiba. Gitu. Jadi, dan saya nggak mau janjiin sama teman-teman, tapi buat teman-teman yang mungkin selama ini masih struggling, ya saya tetap bilang gini, apakah dalam hati teman-teman masih ada rasa ingin menikah? Kalau bilang, enggak kok, nggak apa-apa. Saya mau bilang hidup lajang itu dicatat di Alkitab. Tapi jangan ngelajang karena pahit. Ngelajang karena ini. Oke, kalau gitu Tuhan mau apa dari saya? Saya mau baktikan hidup saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di kantor, di bisnis, dimanapun, tapi saya mau bawa nama Tuhan benar-benar. Itu kata Alkitab, orang yang melajang, mereka bisa melayani Tuhan dengan lebih banyak waktu. Tapi kalau kamu masih pengen ngejar, pengen cari orang, oke. Yuk coba cek apa yang bisa kamu perbaiki dalam hidup kamu. Kadang-kadang sorry juga, mungkin perlu ikut komunitas yang baru. Saya nggak tahu berapa banyak teman-teman di sini yang mungkin masih di gerejanya, dan saya bukan nyuruh teman pindah gereja. Kadang-kadang berapa gereja emang nggak ada stopnya, sorry aja gitu, emang nggak ada. Dan menantikan itu datang terus, kadang-kadang terasa agak-agak terlalu pasrah gitu ya. Nggak apa-apa, ajak ketemu orang kayak gitu ya. Ya, memang jadi lebih repot kalau antar denominasi. Kadang suka jadi repot ya Ko Budi ya. Teman-teman mungkin nggak ngerti juga, tapi next time kita ngomong. Tapi sometimes kita perlu melebarkan itu dan bisa jadi mengasihi orang yang agak beda sama kita gitu. Mungkin selama ini kita terlalu dikungkung oleh terlalu banyak perbedaan-perbedaan yang kita ciptakan sendiri. Coba perlebar lagi, ikut komunitas. Harus rohani nggak? Ya nggak juga sih. Tempat olahraga ada banyak orang-orang yang mungkin rohani juga sebenarnya, gitu ya. Jadi perbanyak itu dan cobalah, give it a try again, ya. Dan terus berdoa dan kelilingi diri kita sama teman-teman orang-orang yang juga support sama kita. It's okay. Ya, kalau orang tua kita ngomongin tadi rumah, kita put teman-teman itu dan bilang, Tuhan tetap mengasihi kamu, kamu nggak kurang sedikit pun, gitu. Ya itu tetap ingat, kasih karunia Tuhan kita ingat terus. Sorry-nya adalah saya menikah. Saya mungkin nggak punya hak ngomong ini sama yang nggak nikah atau belum menikah ya. But itu mungkin doa saya buat teman-teman sampai sejauh ini. Pesan saya gitu aja. Gitu kok Budi. Saya merasa inadequate menjawabnya, tapi ya itu deh mungkin jawaban saya. Oke, thank you. Gimana Kok Budi? Cukup menjawab? Sebenarnya bukan cukup menjawab lagi ya, cukup mewakilkan. Wah iya tuh. Cukup mewakilkan suara-suara Wah yang iya ternyata. dari tadi diem. Thank you Kok Budi udah mewakilkan. Tadi ada hal yang menarik ya. Kak Ariel bilang bahwa ketika orang yang tadinya terburu-buru mencoba lebih slow down, akhirnya jadi terlihat lebih menarik gitu ya. Berarti aku juga setuju banget bahwa ada juga orang-orang yang ketika mereka secure sama dirinya, jadi lebih menarik, jadi lebih pede gitu ya. Ya, iya, bisa begitu. Benar bisa begitu. Iya, lebih terpancar lah gitu. Iya, jadi bingung. Kok Budi senyum-senyum aja nih kayak mau nanya lagi. Ada pertanyaan lagi kok. Yang mungkin mewakili. Yang mungkin mewakili lagi. Mewakili jiwa bujangnya berapa puluh tahun lalu. Suara ini mewakili banyak orang yang Oke. Thank you Kak Budi. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi?
Kita coba lihat ke belakang ya. Ada Ko Sandi. Ko Sandi mau tanya nggak? Aduh, ampun. Tadi fokus gitu ya ngedengerin. Pasti banyak pertanyaan nih. Atau mungkin mau Waduh. say hi sama teman-teman di sini? Ko Sandi? Waduh. Halo, Bro Arir. Halo Pak Sandi. Aduh, Pak Sandi ini senior ini. Waduh, ini banyak belajar nih dari sharingnya, luar biasa. Ini mungkin ya, saya jadi kepikiran tadi tentang satu ini. Ada beberapa, saya ketemu dengan, ini kebetulan yang ketemu itu wanita ya, wanita-wanita yang sedang asik dengan pekerjaannya, dan secara usia mungkin kalau menurut pandangan umum udah di atas 30 katanya udah ini. Saya sampai nanya gitu, dan posisi masih single. Apa yang mendasari kamu tidak melangkah ke sana? Saya nanya begitu. Dan mereka hampir punya jawaban yang sama, bahwa saya takut saya takut menikah dengan orang yang salah. Oh iya. Oh, kenapa sampai berpikir begitu? Karena saya melihat banyak contoh katanya. Teman-teman saya menikah malah jadi merusak apa yang dia bisa nikmati waktu single katanya. Nah, memang ini jadi dilematis ya dalam posisi ini. Satu sisi juga banyak lingkungan seperti mendesak, kenapa nggak segera? Tapi dalam satu sisi juga realita itu juga mereka lihat, menikah dengan orang yang salah tadi seperti yang Nadia bilang ya, bahwa udah setengah mati. Nah, gimana keluar dari kerangka itu? Itu satu. Kedua, dua lagi. Ada yang kedua, ini kalau kita mengamati ya fenomena akhir-akhir ini lah ya, mungkin sekitar 10 tahun ke belakang lah ya, itu kan punya kecenderungan anak-anak muda ini jangka menikahnya lebih mundur gitu ya dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Ini 30 tahun juga masih anggap oke segala macam. Dan ini kesimpulan sementara gitu, kesimpulan sementara yang saya lihat, apakah mungkin kalau terlalu akhirnya terlalu banyak pagar-pagar yang selama ini mereka yang dulu mungkin dianggap santai aja, dan saat ini udah banyak nih, jadi semakin selektif gitu dengan apa ya, mempengaruhi nggak itu gitu ya, sekitar itulah ya. Nice one kok ya, itu juga satu yang mengganggu pikiran saya. Aduh, tadi saya ingat nggak ya pertanyaan? Oke, pertanyaan pertama tadi ya soal gimana soal mereka yang lalu suka ngelihat contoh-contoh yang buruk kali gitu ya, akhirnya jadi takut. Ya lalu hubungannya juga sama kenapa mereka orang cenderung menunda. Saya pikir itu mungkin moga-moga bisa dijawab dalam satu kali ngejawab tanpa perlu beralih. Tapi gini, ya desakan zaman berbeda. Orang lebih sibuk, orang dibombardir dengan pesan-pesan bahwa ya kamu harus kejar bahagia kamu, ya. Dan ya kesehatan bertambah lebih baik ya, makanya mungkin usia 30 masih kayak umur 20 aja rasanya gitu. Itu jelas. Banyak sekarang kan pengen berlomba-lomba usia 50 terlihat masih 20 gitu. Dan itu terjadi. Saya sih ya expect mungkin nanti kelak orang-orang sampai usia 40 50 itu masih bisa kelihatan kayak umur 20 aja. Sekarang dan teknologi banyak, itu semua mendukung, dan memang dunia kita kayaknya lagi ke arah sana dan nggak bisa dilawan. Nah, kalau berhadapan sama itu gimana? Satunya saya tangkap gini kok, di diskusi aja nih ya, dia tukar pikiran. Moga-moga tadi kita bisa temuin jawabannya juga bareng-bareng. Salah satu juga yang agak-agak berbahaya pesannya lagi nih, jangan menikah kalau kamu belum siap. Itu alasan itu nasihat yang sering terdengar kan. Jangan menikah kalau kamu belum siap. Pertanyaannya gini, ada nggak sih yang benar-benar siap waktu mereka menikah? Saya bilang sih nggak ada. Kita cuma bisa nyiapin apa? Kalau bagi cowok itu pertanyaannya apa artinya? Udah ada rumah belum? Udah ada mobil belum? Ya, lu bisa siapin tabungan untuk biayain istri lu sampai berapa tahun ke depan? Nanti kalau punya anak gimana gitu? Itu pertanyaan materi sebenarnya. Dan tapi kalau dibilang, oke, apakah itu bicara soal mental, intelektual gitu? Siap tuh kayak apa gitu? Kita nggak pernah ada latihannya untuk jadi orang tua, untuk jadi suami, nggak ada latihannya. Yang kita bisa dapat adalah cuplikannya waktu kita lagi pacaran gitu. Disitulah kita bisa lihat bahwa oke, dia kayak gini, gue mesti gimana, waktu kita berantem kita akan lakuin seperti apa, yang kita bawa terus sampai pada nikah.
Jadi saya coba untuk mengatakan teman-teman jangan termakan oleh gini. Kalau kamu jangan menikah kalau kamu belum siap. Jawaban saya adalah gini, menurut saya. Nah, ini bisa didebat, nggak masalah, beda pendapat. Tidak ada orang yang 100% siap untuk menikah. Nggak ada. Banyak di antara kita baru tahu beberapa masalah setelah kita masuk ke dalam pernikahan. Ya, kita harus urusin di dalam kemudian. Puji Tuhannya apa? Kita berdua yang urusin sekarang. Nggak sendiri. Gitu. Dan kalau kita ketemu pasangan yang nggak harus sempurna juga, tapi saya suka kalimat ini, yang mau diajak kerjasama. Benar. Ya, kalau orang mau bisa diajak kerjasama, kita bisa perjuangin bareng-bareng. Dia sempurna, tapi nggak mau kerjasama, repot. Gitu. Ya. Tapi dia misalkan, aduh, aku nggak ngerti segala-galanya, tapi aku mau coba belajar deh. Bisa belajar bareng-bareng. Saya yakin orang-orang yang Elijah Ministry, movement Ayani, yang di Pria Sejati, sebagainya itu kan, itu orang-orang yang juga berjuang akhirnya. Dan puji Tuhan tetap pada akhirnya, setelah mungkin kita nggak siap, Tuhan bisa tolong, bisa. Dan di mana posisi Tuhan di situ? Saya bilang, kalau kita bilang, saya siap, enggak. Kita nggak pernah cukup siap. Supaya apa? Supaya tetap iman kita Tuhan latih di situ. Jadi buat teman-teman yang merasa gini, oke, satu, saya harus siap dulu. Enggak, kamu nggak pernah cukup siap. Makin kamu pikir kamu siap, garisnya bergeser terus. Setuju nggak kok? Standarnya geser terus kan? Nanti umur 28 gue siap. Di usia 28, standar hidup udah geser 5 tahun ke depan. 33 deh gue siap. 33 maju lagi. 40 tuh angkanya udah. Jadi kita enggak. Kamu nggak akan pernah siap. Itulah mengapa kamu harus bawa Tuhan dalam hubungan kamu. Gitu. Dan orang yang kamu ajak ini juga sama. Dia sadar, gua nggak siap. Tapi yuk kita hadap Tuhan bareng-bareng. Yang kedua soal orang-orang sekeliling saya gagal. Nih, kenapa? Karena dalam pernikahan ada masalah. Oh iya, pernikahan pasti ada masalah. Tapi ada yang bilang gini, sebenarnya tidak ada pernikahan yang bermasalah. Yang ada adalah 2 orang bermasalah yang menikah. Saya cukup setuju sama itu. So, what's your problem? Masalah apa yang kamu bawa? Kamu udah jujur belum pasangan kamu? Gue punya kecenderungan gini loh. Orang tua gue bercerai, jadi gue bawaannya suka takut. Kalau cowok marah, suaranya tinggi, gue inget bokap gue. Oh, kalau cewek marah, lempar barang, gue inget nyokap gue. Cerita, kalau lagi dating itu ask the hard question gitu. Tanyakan, dia bilang, ini ketakutan saya. Ini saya mesti cerita. Gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh itu yang bakal dihadapin. Oh, ya begini. Nah, jangan sampai kita terlalu banyak melihat yang salah, tapi kita lupa sama yang nggak bermasalah. Atau sama yang ini. Yang adem-adem aja, yang nggak pakai drama. Ya kita bilang, kayaknya membosankan ya hidup pernikahan mereka. Oh, teman-teman, percayalah, yang bosan-bosan itu damai. Emang mereka nggak perlu banyak drama. Dan kadang mereka nggak perlu pamer kemesraan di media sosial. They keep them for themselves, gitu aja. Gitu. Jangan teman-teman, nah mungkin generasi ini juga terlalu banyak lihat media sosial, saya bilang. Sorry teman-teman generasi ini, ya. Ya, that's your life, that's your problem juga. Itu salibnya juga mungkin kamu tanggung. Karena kita kan generasi yang udah pernah ngalamin non-media sosial. Kita lihat, nah iya, lu terlalu digede-gedein sih, gitu. Lu temenan sama orang yang salah sih, yang di boost gitu terus. Ya, kenapa nggak lihat Ko Sandy misalkan? Ya, kenapa nggak lihat Ko Diki gitu? Nggak pernah kan pasang gimana-gimana banget gitu kan ya? Ya kenapa? Karena kita selesaiin gitu. Kita punya masalah, tapi kita selesaiin. Gitu. Jadi itu ya teman. Jadi kalau cuma lihat yang bermasalah, gitu. Nah terakhir mungkin kok sorry panjang teman-teman ya, kemakan waktu buat yang lain. Tapi ini topik yang bagus, very good. Ini hati saya juga kok. Gitu. Kalau soal terakhir nih, soal ya pekerjaan, ya. It's okay juga kalau kamu pengen pekerjaan, so terutama perempuan ya. Sekarang dunia lebih terbuka buat perempuan soal pekerjaan, pencapaian dan sebagainya. Tapi tadi baik lagi, perlu tanya, kenapa saya kejar ini? Kenapa saya menunda ini? Tadi ya, apa itu karena ketakutan? Ya akui. Jangan berlindung dengan karena semua ada masalah atau enggak ya, karena kalau takut ya akui aja. Dan bawalah sama Tuhan sekali lagi. Gitu. Tapi jujur saya juga harus bilang kalau emang teman-teman bilang emang saya nggak ada niat mau menikah, ya udah, gitu. Kami akan jadi teman-teman kamu tetap, nggak akan memandang kamu aneh, tetap semangatin kamu, tetap puji kamu, tetap doain kamu gitu itu dan ya
kembali di mana Tuhan dalam posisi itu yang perlu kamu pikirkan juga gitu ya. Jangan cuma untuk mengejar tadi itu ya yang kata Kodiki di awal gitu ya. Saya udah lama gak ketemu Kodiki, jadi saya betul dia ya semua orang ngejar prestasi pencapaian tapi lupa nanya sama Tuhan, saya mesti bagaimana ya gitu ya. Dan pernikahan adalah satu cara Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada dunia lewat kita, lewat pernikahan kita yang nggak sempurna. Itu kok, thank you banget. Saya ngobrol sama Kok jadi mantap. Thank you bro. Sama-sama Kok Sandy. Yeah. Nice. Berat ya. Oh iya, usia 40 lebih ke atas tuh gitu mikir. Udah terlalu banyak ya dipikirin. Thank you Kok Sandi. Memang kualitas pertanyaannya tuh tergantung dari seberapa pengalaman hidupnya ya. Kalau yang udah mencicipi asam garam biasanya pertanyaannya wow. Iya. Banyak kerutannya makanya mukanya itu udah kelihatan. Iya benar. Tergantung banyak kerutan juga. Di sini tuh kita ya rambutnya udah mulai makin ke belakang gitu dari sini. Oke. Thank you banget Kok Sandi buat pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan yang nice banget ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita, tapi dia pengen anonimus dan udah 2 kali nanya ke saya ya. Jadi sorry banget guys, sorry banget siapapun kamu itu anonimus gitu ya. Aku baru cek ke chat dan dia tanya begini, mau nanya dong Pak Ariel, kalau cowok pakai parfum cewek gimana? Kan harus wangi. Mungkin bisa dijawab pertanyaan lebih ke gini ya, kalau misalnya kita tampil atau memaksakan mungkin gitu ya, memaksakan tampil seperti yang dia sukanya seperti apa, kita paksakan kayak gitu untuk mengimpress dia, itu gimana? Mungkin gitu kali ya arah pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab singkat aja kok, gimana? Silakan. Oke, baik. Dia ini siapa? Anonimus kok, dia minta anonimus ya gitu. Maksudnya dia bilang dia melakukannya demi memenuhi permintaan siapa gitu kan, dia bilang saya untuk memenuhi standar dia. Ya dia ini siapa dulu? Siapanya kamu gitu. Kita jangan sampai mengubah diri kita demi impress dia gitu. Ya saya setuju bahwa kita harus tampil dan menunjukkan mungkin yang terbaik juga, PDKT gitu kan ya, sambil terus menjaga kejujuran dan keterusterangan dan apa adanya. But jangan sampai kita akhirnya melakukan banyak hal tujuannya cuma demi mendapatkan dia. Nanti kalau dapat teman-teman yang semua teman-teman lakuin untuk mendapatkan dia itu, teman-teman drop, mission accomplished, berhenti lagi pakai itu semua, kembali ke gak mandi, sebagainya. Jadi hati-hati sekali dengan terlalu terburu-buru. Oke, dia suka ini, gue ikutin. Gue suka ini, gue samain. Ya, suka drakor. Ya deh, suka juga deh gitu ya. Jadi dipaksain semuanya. Please hati-hati dengan itu. Soal parfum, saya orangnya konvensional, konservatif. Saya tidak terlalu ikutin perkembangan parfum perempuan. Jadi saya sih pakai yang cowok-cowok aja deh, dan ada sebabnya loh kenapa disebut itu parfum cowok. Ya gitu kan, susah kan. Saya udah pakai parfum padahal pakaian saya tidak mencolok. Kenapa ya cowok-cowok suka sweet-sweetin saya? Padahal kan saya cowok. Repot juga kan teman-teman kalau kayak gitu ya. Kita menarik pihak yang salah kalau takutnya. Ya, parfum itu by the way dibikinnya luar biasa loh. Itu kayak mereka sesuaikan supaya merangsang hormon tertentu yang ada di lawan jenis seharusnya. Saya tahu dunia lagi LGBT banget semuanya. Ya udah, nggak peduli amat cowok pakai yang punya cewek, cowok. Karena lu pengen narik orang yang mungkin sejenis sama lu. Nah, kalau kita nggak mau ke sana, ya percayakan saja kepada yang sesuai dengan jenis kelamin dia kalau saya pilih. But it's selera. Itu Nadia. Oke, menjawab sekali ya. Semoga menjawab juga siapapun kamu ya, sang anonimus ini. Oke, sekali lagi thank you Kak Ariel, kayaknya udah keren banget ya ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita. Puji Tuhan, bahkan kayak penjelasannya tuh beyond dari pertanyaan kita. Wow. Itu artinya gue kemana-mana ya jawabnya. Kemana-mana dan sebenarnya membuka kemana-mananya tuh positif lah ya. Ya. Thank you. Nah, kita udah sampai di penghujung acara. Sesi Q&A-nya juga tadi itu pertanyaan terakhir ya. Dan mungkin aku akan ada kesimpulan, kemudian setelah aku kesimpulan, karena kita tadi belum doa penutup, jadi setelah aku kesimpulan, nanti Kak Ariel boleh kasih power statement, ya, closing statement, kemudian langsung doa penutup sama Kak Ariel. Oke, Kak? Oke, teman-teman, thank you banget udah ikut sampai sejauh ini. Kalau misalnya bisa kita simpulkan gitu ya,
kita itu harus aktif dalam mencari pasangan, mindset dalam pacaran juga tidak selalu ujungnya harus menikah, meskipun tujuannya untuk menikah. Ada beberapa prinsip yang bisa jadi strategi dalam kita jadi dating ya. Ada prinsip persiapan, prinsip filter, prinsip kejujuran, dan juga prinsip proses. Ketika kita udah usaha, jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati kita lebar-lebar. Jangan lupa juga peka dengan suara Tuhan dan orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, menjadi single nggak membuat kita jadi tidak utuh di mata Tuhan karena Yesus itu cukup untuk kita. Silakan closing statement-nya Kak Ariel dan langsung ditutup oleh doa ya. Silakan Kak. Oke teman-teman, saya cuma mengingatkan bahwa sudahkah hubungan kita dengan Kristus menjadi yang prioritas dalam hidup kita. Dan karena itulah sumber segala-galanya bagi kita. Jangan sampai segalanya di dunia ini mengalih kita dari situ. Nanti dari situ lahirlah semua kelimpahan yang ada. Dengan pacar, dengan pasangan hidup, atau tanpa pasangan hidup. Nah, doa saya buat teman-teman semua, ketika Kristus menjadi pusat, hikmatnya mengalir, anak-anaknya, kita bersama seluruh keluarganya ada bersama-sama, kita nggak akan pernah kesepian, kita nggak akan pernah kekurangan apapun yang baik di dalam Dia. Percaya sama Dia, Tuhan akan menuntun hidup teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bawa hidup kami. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan setiap orang di ruangan ini. Tidak ada materi yang bisa menjawab mereka. Hanya Engkau ya Tuhan yang bisa jawab mereka. Oleh itu aku berdoa, Tuhan tolong mereka. Jeritan hati mereka, kerinduan hati mereka. Mungkin ada yang merindukan pasangan hidup. Tuhan, aku berdoa, Tuhan bukakan jalan. Pertemukan Tuhan dengan orang yang tepat. Sambil Engkau juga persiapkan mereka menjadi orang yang tepat. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang mau bekerja sama. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang juga mengejar Tuhan. Sehingga sekarang ketika mereka datang mengejar Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka datang sebagai satu kesatuan. Terima kasih Tuhan buat yang Tuhan sudah jawab doanya untuk ini. Mau berdoa juga mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami sakit hati, trauma, kepahitan yang membuat mereka lalu takut untuk membangun hubungan. Tuhan, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang bisa menyembuhkannya. Hanya Engkau yang bisa sembuhkan. Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau yang tolong. Engkau yang tolong sehingga hati mereka pun bisa pulih dan mereka bisa terbuka kembali untuk memulai hubungan yang daripada Engkau. Mau berdoa juga buat teman-teman di sini yang mungkin sudah dalam hubungan. Entah itu berpacaran, maupun juga mungkin bertunangan, mau siap menikah, ataupun sudah menikah. Tuhan, kami tidak pernah berhenti membutuhkan Engkau. Kami tetap butuh Engkau. Tolong kami semuanya, supaya kami hidup dalam kekudusan, mencintai kekudusan, karena kami mengasihi Engkau. Dan karena kami mengasihi Engkau, kami mau mengasihi pasangan kami dengan cara-Mu, dengan cara yang berkenan kepadamu. Tuhan, tolong juga buat teman-teman, mungkin di sini ada yang sedang masih mengejar karir, ada yang belum terpikir soal hubungan. Tuhan, Engkau pun mengasihi mereka. Engkau bersertai mereka. Pada waktunya, atas kehendak-Mu, mereka bisa punya hubungan. Dan kalaupun tidak, kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih, hamba berdoa buat Gen X Pro, buat Elijah Movement, buat semua komunitas pelayanan di bawahnya. Engkau pakai untuk memberkati, seperti yang Engkau sudah taruh di hati mereka. Mereka ingin generasi yang pulih, generasi yang takut akan Tuhan, yang jadi murid Tuhan. Tuhan, Engkau berkati apa yang Engkau sudah taruh dalam hati mereka, dan Engkau yang mewujudkannya, lebih daripada apa yang sanggup mereka doakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, pasangan kami, kehidupan percintaan kami, mimpi kami, harapan kami, ke dalam tangan Tuhan, yang punya rencana lebih besar daripada itu semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati teman-teman. Thank you. Thank you, Kak Ariel. Thank you so much, teman-teman. Acara kita sampai di sini. Thank you ya, Bro Ariel. Thank you, Nadia. Thank you semuanya. Thank you, Bro Ariel. Thank you. Sampai Iya, ketemu thank di you. Gen X Pro selanjutnya ya, teman-teman. Tanggal 24 Februari, minggu depan, hari Jumat. Teman-teman yang mau bahannya nanti saya kasih ke Ko Julius ya. Saya drop ke beliau. Bahannya saya kasih. Thank you. Oke, saya pamit ya. Terima kasih Gen X Pro. Terima kasih semuanya. Rudi, teman-teman Nadia, thank you ya. Teman-teman semua. Dan Danang tadi, Rudi semuanya. Bye. Saya pamit.